Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Gurunda. Waalaikumsalam. Gurunda. Apaan sih lo? Waalaikumsalam. Udah suaranya kencang kayak gitu. Iya, besar kali. Waalaikumsalam saudara. Takut Phil. ngantuk. Ini Bang Ali, itu WhatsApp aku dibalas. Itu data lo. Beautiful. Iya, nanti anak kaji dulu ya. Alhamdulillah, syukron. Lanjut. Lanjut. Tambah muda aja ya, tambah fresh ya. Tadi Bang Logika biar di ini lanjutin. Bang Logika tadi lanjutin yang tadi. Ini saya agak lupa tadi. Itu terakhir terakhir tadi seperti apa apanya Pak? Mohon maaf agak lupa nih sekarang. Dari narasi Bang Ali dulu tadi. Bang Ali bahas perikop, itu baru ada abad ke-16. Kalau akhi logika, Masya Allah, sangat mewakili logika. Nah ya, Yesus itu hakim, gitu. Oh iya oke, udah ingat. Makasih Bang Kores ya. Jadi gini Bang John ya. Bang Fel tadi ya. Ya Bang Fel. Kalau kita hanya mengatasnamakan karena hakim ya, karena dia adalah seorang hakim, dia dianggap menjadi Tuhan. Kan saya sudah bilang Pak. Bapak kalau baca kembali Yohanes 5 ayat 30 itu sudah sangat jelas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Penghakimanku adil. Coba Bang bisa dibacakan dulu Bang, soalnya aku apa nih tentang itu. Ada yang bisa apa datanya Bang? Mohon maaf. Yohanes 8 16 17 18. Enggak yang Yohanes 5 ayat 30-nya Bang. Gitu. Saya agak apa nih soalnya Itu. Yohanes 5:30, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. ya Iya, nanti dan, Bang. dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti dapat kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Makasih banyak Bang. Nah betul sekali Bang. Kalau Bapak lihat di situ tentang penghakiman Yesus ya, di situ Yesus itu tidak menghakimi atas dirinya sendiri, melainkan apa yang ia dengar ya apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi dia nggak buat penghakiman atas kehendak dia sendiri. Sama halnya seorang presiden ya Pak memiliki hakim ya, itu bukan berarti maunya hakim, enggak. Karena apa? Sudah ada gitu loh perintah atau petunjuk dari presiden sebagai pimpinan tertinggi negara seperti itu. Begitu juga Yesus ini kan utusan, jadi dia sudah mendapatkan kepercayaan dari Allah Bapa itu. Jadi engkau saya akan angkat jadi hakim, kamu boleh menghakimi siapapun, tapi apa itu atas kehendak Allah. Kalau memang Yesus ini menjadi Tuhan karena itu, seharusnya dia mampu Pak gitu. Dia mampu menjadi hakim atas kehendak dia sendiri, bukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Atau begini Pak, ya Bapak harus bisa buktikan Yesus itu menghakimi itu sesuai dengan kehendak dia, bukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Baru kita bisa sepakat Yesus itu Tuhan itu sendiri. Bapak bisa berikan saya satu bukti Pak, gitu. Silakan Pak Bel. Dan seandainya mohon maaf sedikit lagi ya. Dan seandainya Bapak menemukan pun ayat nanti yang mengatakan ini, seandainya Bapak menemukan ayat yang mengatakan Yesus itu menghakimi sesuai dengan kehendak dia, maka itu akan tetap bertentangan dengan Yohanes 5 ayat 30. Nanti akan saya pertanyakan mana yang lebih benar. Seperti itu. Silakan Pak. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Selamat terima malam kasih, Bang Pak. Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di dalam Timotius juga Yesus berkata, akan datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia datang untuk memerintah sebagai raja. Oleh itu di hadapan Allah dan Kristus Yesus dengan sepenuh hati dan jadi kedatangan Yesus kedua kali itu sebagai raja Pak, untuk menghakimi. Begitu menjadi dasar iman Kristen bahwa Yesus itu raja, bukan Tuhan.
Iya, Tuhan dan Raja. Iya. Pak. Iya. Imamat yang rajani, ya. Jadi ada tiga, Iya. ada gelarnya Yesus, Raja, Imam Besar, dan Tuhan. Jual jubah Tidak, beli Pak. pedang. Ya, di situ dia memang sebagai seorang raja, Pak. Dan kita harus tetap kembali merujuk kepada Yohanes 5 ayat 30. Dia menghakimi bukan atas kehendak dia, tetapi atas kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Kita harus merujuk ke situ. Jadi apapun itu, terkecuali ada ayat yang seperti yang saya katakan tadi, Yesus mengatakan, aku menghakimi sesuai apa yang aku kehendaki, bukan karena kehendak Bapa. Nah, di situ baru kita bisa adu datanya seperti itu, Pak. Kalau dia turun lagi, saya nggak akan pungkiri itu, saya tidak akan membantah itu. Karena apa? Saya akan tetap merujuk kepada Yohanes 5 ayat 30. Karena di situ sudah sangat tegas, nggak perlu kita lagi, nggak perlu saya mendengarkan pemahaman Bapak, dan saya tidak perlu mendengarkan tafsiran Bapak. Karena itu sangat jelas konteksnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sebagai hakim itu karena apa? Atas kehendak Bapak yang mengutus dia, bukan atas kehendak dia diri sendiri gitu. Disambung dengan Yohanes 5 ayat 26, Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri dan Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Jadi kehendak Yesus ini itu terjadi karena kehendak Allah, Pak. Jadi murni, Pak, ya. Allah itu ya, Pak, ya. Apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, Pak, itu murni mutlak karena kehendak Bapa, bukan karena kehendak Yesus. Jadi tidaklah mungkin orang yang tidak bisa berkehendak dia bisa dijadikan sebagai Tuhan, Pak. Itu akan sangat bertentangan dengan akal logika berpikir secara sehat, Pak. Sekian dan terima kasih. Ini ada guru lanjut saya ini Bang Juma dulu ya. Allah, saya mohon maaf Iya, kali. sebentar, ya, Bang Jul, sebentar, Bang. Jadi benar, kalau Yesus itu hakim, memisahkan antara pengikutnya dan penyamar yang mengaku sebagai pengikut, tapi sebenarnya mereka adalah serigala berbulu domba. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Jadi kalau orang masuk ke dalam persidangan, orang masih abu-abu, apa pertanyaan hakim kepada terdakwa, tersangka dan seterusnya, kepada saksi dan seterusnya. Tapi ini kasusnya sudah ketahuan, materi yang akan menjadi timbangan antara benar salahnya seseorang, Yesus sudah bocorkan. Barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakim mereka di akhir zaman. Artinya, Yesus itu datang akan menentukan dia naik ke langit, ia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia ajarkan. Contoh misalnya, ketika teman-teman kita Kristen ditanya, atas firman dan kehendak siapa kalian mempertuhankan aku, menyembahku, menyamakan aku dan mengatakan aku adalah inkarnasi dari Tuhanku, Bapakku. Nah, teman-teman akan kelabakan menjawab itu. Kenapa ada pertanyaan ini? Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah
punya hakim, yaitu perkataan yang aku ucapkan kepada mereka. Yesus mengatakan begini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku, Yesus, tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Nah, ini masalah ini. Artinya bahwasanya mulai dari sekarang Anda harus kemudian memilah, melis. Saya tiap hari Minggu menuhankan Yesus, saya kemudian makan babi, saya tidak bersunat. Apakah ini adalah firman? Iya, terima Silakan kasih ditanggapi. Bang Juma. Iya. Artinya gini Bang, Yesus kan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun anak itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus mendamaikan hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Sehingga yang dimaksud oleh Bang Juma tadi, bahwa aku sudah mengajarkan itu. Tetapi kemudian manusia tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan jalan kebenaran itu. Dan juga ada ajaran-ajaran misalnya kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang dibawakan oleh Kristus. Sehingga kalau kita sudah melakukan kedua hukum itu, maka ketakutan tidak perlu ada. Tidak perlu ada ketakutan. Karena perkataan itu yang menyelamatkan kita. Yang seperti tadi Bang Juma katakan bahwa dia sudah mengajarkan semua itu. Tetapi kemudian firman-Nya itu jatuh ke tanah yang berbatu, sehingga dia tidak bertumbuh. Dia sampai terus dia langsung hambar. Tapi kalau jatuh di tanah yang subur, maka firman itu akan bertumbuh. Dia akan menjadi pohon yang besar dan berbuah dan menghasilkan buah. Buah adalah output. Output itu adalah hasil daripada apa yang kita perbuat. Jadi biasanya kita mengenal buah yang baik berarti pohonnya baik. Jadi dari perbuatan kita ketahuan bahwa orang ini baik. Seperti itu mungkin Bang Juma. Jadi kebenaran yang sudah disampaikan harusnya diimani dan diteladani. Bukan hanya sekedar imani, oke, kita mengimani Injil, Taurat dan Zabur. Tetapi kemudian sebatas cuma diimani doang. Gitu Bang. Sebenarnya konteks mengimani itu seperti apa Bang Juma? Terima kasih. Silakan teman lain sebelum saya tanggapi. Oh iya dong, aku mau nanggapin. Nah, jadi kita akan open cam dulu. Tadi kan dibilang soalnya hakim. Hakim itu ya Tuhan tok gitu. Kalau hakim itu cuma Tuhan tok, terus kenapa di ulangan 17 Monitor host lebarin. Ya. nah di sini ya Lebarin komalnya, jangan koresnya dilebarin. lebarin aspal. Nah, jadi
Ini data yang udah lama banget gak keluar ya, sekarang keluar lagi, alhamdulillah. Jadi ulangan 17 8 sampai 10 perhatikan. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh membunuh, tuntut menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan ilahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta keputusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Siapa mereka? Imam-imam orang Lewi dan kepada hakim. Jadi gimana kok katanya hakim cuma Yesus? Ini Yahudi udah punya konsep hakim nih sama imam-imam Lewi. Jadi kan lagi-lagi keimanan kekristenan sekali lagi tidak nyambung gitu dengan konsep apa ya, konsep hukum Taurat miliknya Yahudi. Itu yang pertama. Saya Terus langsung jawab dulu, Pak. Jadi itu konteksnya tunggu dong, nanti aja. Penghakiman yang dimaksud sini, penghakiman Apa? yang terakhir Bang Kores, penghakiman yang terakhir ketika ditimbang. Perbuatan kalau di bank itu kan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Itu Yesus datang untuk menghakimi. Buku kehidupan akan dibuka, segala dosa dibuka. Sejak Bang Kores lahir, pernah tipu ayah, pernah tipu ibu, pernah tipu pacar. Misalnya, iya kan? Kemudian dibukakan semua. Itulah tugas daripada sang hakim yang adil itu. Tugas daripada Yesus bukan menghakimi seperti tadi. Kalau menghakimi seperti tadi, di dunia juga punya hakim. Sehingga kan Yesus bilang apa yang dunia punya berikan kepada dunia ketika dia dicobai oleh orang Farisi dengan satu buah uang logam itu. Yesus ambil uang logam, Yesus bilang yang punya kaisar berikan kepada kaisar, yang punya rumah ibadahnya berikan kepada Tuhan. Artinya yang bawa persembahan ke rumah Tuhan dibawa ke rumah Tuhan. Tetapi Bapak tadi ngomong itu konteks penghakiman di dalam Israel pada saat itu. Ya memang harus ada hakim, harus ada imam orang Lewi yang datang untuk di daerah. Iya. Oke, Pak. Saya kira itu. Pak. Saya kira pasti. Iya. Itu udah apa ya? Itu udah walaupun itu hari terakhir, tetap ini imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu. Misalnya hakimnya ketika hari kiamat itu di bumi Sumenep namanya, ya hakimnya Sumenep nanti. Kayak gitu. Enggak susah itu. Berikut posisinya ini ya, hakimnya itu agak kompleks di sini. Misalnya bunuh membunuh, tuntut menuntut, luka melukai, perkara dakwaan yang ada di dalam tempatmu, kan gitu. Nah sekarang kalau kita lihat Yesus jadi hakim, Yesus jadi hakim pertanyaannya kan cuma, kamu percaya saya disalib atau enggak? Percaya, surga. Nah kamu berikutnya yang di belakang, percaya saya disalib atau enggak? Enggak, neraka. Cuma itu doang pertanyaannya. Itu bukan hakim, itu komunikata namanya. Itu aja paling. Ya silahkan gurundaku. Nambahin. pasti. Iya, silakan. Ya, saya cuma mau menanggapi tentang katanya tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ya, itu betul gitu loh. Bahkan kita mengimani itu. Pada waktu itu, ya, Nabi Isa atau Yesus Kristus tidak akan sampai kepada Bapak kalau bukan lewat Yesus Kristus. Itu kita nggak bantah di situ. Begitu juga halnya sekarang. Dalam kepercayaan kami tidak akan ada sampai kepada Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu fine-fine aja, tidak ada masalah di situ. Karena apa? Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka itu utusan Tuhan yang memang mempunyai mandat ya untuk kita ikuti seperti itu. Jadi kita bukan siapa-siapa gitu loh. Justru kita ini adalah umatnya yang memang harus mengikuti ajakan mereka. Jadi intinya poinnya ya, seluruh para nabi dan rasul itu adalah utusan Tuhan. Dan tidak akan ada sampai kepada Tuhan yang benar itu kalau tidak melalui utusan itu. Ya, baik dari Nabi Adam, ya, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Abraham, Moses dan lain-lain. Tidak akan ada sampai kepada Bapak kalau tidak melewati mereka. Itu betul. Oke, jadi clear ya kalau masalah itu.
Jadi jangan dipertanyakan lagi seolah-olah hanya harus percaya Yesus baru sampai kepada Bapa. Nanti saya tanyakan bagaimana kabar umat-umat terdahulu sebelum Yesus diutus ke bumi. Apakah mereka mengenal namanya Yesus Kristus? Apakah mereka beriman kepada Yesus Kristus? Belum tentu. Apakah mereka sampai kepada Tuhan Allah Bapa? Kalau memang itu menjadi patokan Anda, oke, sekian dan terima kasih. Silakan dilanjutkan gurundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa Yesus menegaskan kepada Bani Israel yang sesaman dengannya? Karena dia dikelilingi oleh orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang munafik yang mengatasnamakan Taurat Musa. Mereka menduduki kursi Musa, mereka menganut Taurat menurut mereka. Tetapi Yesus ditolak. Makanya ketika mereka menolak Yesus dan ingin membunuh Yesus, banyak data yang kemudian Yesus sampaikan kepada mereka. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Yohanes 8:37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nomor 40 dalam Yohanes 8, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Yohanes 10:32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya menyebabkan kamu mau melempari aku? Banyak data yang seirama dengan pernyataan Yesus itu. Artinya bahwa orang-orang Farisi ini mempertuhankan Allah. Orang Saduki juga mempertuhankan Allah. Mereka tidak menggantikan Tuhan yang Abraham, Ishak, Yakub dengan yang lain. Tetapi mereka menolak Yesus. Maka sama dengan keadaan baginda Rasulullah Muhammad SAW hari ini. Tidak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak mengakui beliau sebagai nabi, tidak mengakui beliau sebagai rasul. Meskipun orang-orang itu percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, Yesus, percaya bahkan kepada Tuhan yang datang mengutus mereka, tapi kalau tidak beriman kepada baginda Rasul Muhammad SAW, mereka tidak akan sampai kepada Bapa, tidak akan sampai kepada Allah, maksud saya. Sama pernyataan Yesus itu kepada Bani Israel kala itu. Karena beliau ditolak oleh Bani Israel. Percuma kalian itu menguduskan Sabat, percuma kalian itu menjalankan Taurat, tapi kalau menolak aku sebagai utusan Tuhan yang datang kepada kalian, maka kalian tidak akan sampai kepada Bapa. Maka Yesus mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saudaraku, di dalam Al-Quran itu jelas diterangkan. Dalam surah As-Sukhruf, saya sedikit mengambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzina takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Di Al-Quran itu sudah jelas mengatakan seperti itu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan kata Isa, Nabi yang datang kepada Bani Israel, dan taat jugalah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jadi jalan lurusnya menuju kepada Allah itu adalah kamu harus mengikuti aku. Apa itu? Seruanku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu juga disifati oleh pengajaran Yesus di dalam kitab saudara. Contoh misalnya dalam Yohanes 20 nomor 17. Katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ilahku dan ilahmu. Berarti sama di dalam Al-Quran. Bahkan ketika kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 4 nomor 10, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan ilahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi jalan lurus itu adalah mengimani apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, tidak mengimani apa yang orang Farisi ajarkan kepada Romawi dan Yunani. Saya ulang, jalan menuju kepada Bapa yang dituhankan oleh Yesus adalah mempercayai, mengimani ajaran Yesus yang Ia ajarkan kepada Bani Israel. Tidak percaya kepada ajaran orang-orang Farisi yang orang Farisi ajarkan kepada Romawi dan Yunani. Artinya bahwasanya tidak ada yang sampai kepada Bapa
kalau Yesus yang adalah jalan ini justru dianggap Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, Yohanes 12 itu terang sekali menjelaskan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Ketika Anda ditanya, atas kehendak siapa Anda mempertuhankan aku di samping Bapa? Apa kira-kira jawaban saudara? Anda ingin mengatakan atas kehendak Yesus? Nggak ada. Anda ingin mengatakan atas kehendak Bapa? Nggak ada juga. Berarti sebenarnya kesimpulannya adalah agama Kristen itu adalah agama yang dibentuk dalam menjabarkan penolakan terhadap Yesus. Itu poinnya, Bung. Dan itu bisa kita ulas, dan saya bisa membuktikan bahwa Kristen itu lahir karena asas penolakan terhadap Yesus. Demikian. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman Kristen mau yang bantu menjawab dulu sebelum. Ya, Vicky, mungkin boleh, saya Vicky? bantu. Ya. Ya, silakan. Oke, saya. Ya, saya mungkin menanggapi tentang teman-teman tadi bercerita bahwa Yesus itu bukan hakim. Suaranya kencengin, Tidak. Bang Vicky, kecil. Iya, mungkin nanti bisa dibuka di Alkitab itu tuh di Matius 25 ayat 31. Di situ dengan jelas Yesus menyampaikan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan dan dihadapkannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Dan seterusnya. Itu menjadi dasar bahwa Anak Manusia yang juga adalah anak Allah, yaitu Yesus, pribadi Yesus, akan hadir sebagai hakim di akhir zaman. Terima kasih. Silakan Gurunda. Vel mau ditambahin, Bang Vel? Atau gimana? Iya, lanjut dulu, Guru. Saya sedikit aja. Oke, John silakan John. John silakan. Nubuatan Yesus di Yesaya dan bahwa telah lahirlah bagi kita seorang anak, kelahiran seorang anak, gitu Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, itulah menunjukkan kepada Yesus bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Itulah Dialah Tuhan itu. Itu saja sih, saudara saya. Oke, silakan Gurunda. Mungkin mau menambah juga? satu- Oke, lanjut. Mungkin Siap, karena lanjut. penekanan Gurunda ini di kenapa Nabi dituhankan, iya kan? Harusnya dia tetap sebagai Nabi, tetapi kemudian di dalam nubuatan, di dalam kitab Yesaya yang tadi dibacakan, itu sudah pasti dan banyak ayat ya. Kita bisa sampaikan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sehingga bagi kami itu bukan tiga Tuhan, tapi Tuhannya tetap satu dalam tiga kepribadian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, izin sedikit Bang ya, sebelum ke Gurunda Juman. Itu kan tadi sudah saya bantah Bang, di awal tadi, kalau Bapak mengikuti dari awal. Kalau ada ya, contohnya di Yohanes 1 ayat 14, aku dan Bapak adalah satu. Ya, itu bagaimana kabarnya Pak dengan Yohanes 5 ayat 26? Kalau Bapak tetap memaksakan ya,
tentang bahasanya Bapa dan Yesus adalah satu, itu sangat bertentangan dengan banyak ayat, Pak. Contohnya, Pak, ya. Di Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Di situ pun sudah dikatakan, bahkan bukan cuma Yesus dengan Bapa yang satu, ada mereka juga di situ, ada banyak yang satu dengan Bapa dan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di Yohanes 5 ayat 26, di situ sangat ditegaskan, Pak, ya. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga diberikan kepada anak. Anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Jadi di situ sangat tegas, Pak. Nggak perlu kita ngibul-ngibul atau kemana-mana lagi. Di situ dikatakan bahwasanya Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga diberikan kepada anak. Jadi kalau Bapa tetap memaksakan anak dan aku dan Bapa adalah satu, maka itu sangat keliru. Kecuali, ya, ini saya kasih Bapak, kecuali Bapak ikut pemahaman kita. Pemahaman apa itu? Bahwasanya yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu, mereka itu satu visi, satu misi, ya. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus ini untuk apa? Mengajak mereka, ya, mengajak mereka untuk mengenal Allah yang benar. Tapi kalau Bapak mengatakan, dalam paham Bapak mengatakan Yesus dan Bapak itu adalah satu kesatuan, maka itu sudah sangat terbantah, Pak. Oke, cukup sekian dan terima kasih, ya. Mudah-mudahan paham Bapaknya. Silakan Guru Nda Juma. Bang Logika, tadi saya sudah jelaskan, kenapa diulangi lagi? Bapak membawa narasi yang sama, gitu loh. Seharusnya Bapak tidak ke situ lagi. Itu kan iman kami. Kalau logika Bapak ya udah berbeda lah. Kan sudah kita bilang lagi, Pak, jangan bawa-bawa ini iman saya, ini iman saya juga orang beriman, Pak. Tapi saya siap di sini untuk dikritik. Iya, maksudnya itu kan logika Bapak. Saya lagi duduk di forum logika diskusi. kami juga berbeda dengan logika Bapak. Dengarkan, tunggu sedikit. Jika Bapak belum kuat mental, jika Bapak belum kuat argumen, data, maka Bapak, logika Bapak berbeda dengan logika kami. Jadi jangan samakan logika Bapak. Justru perbedaan ini adanya diskusi. Kalau kita sama, apa yang perlu diperdebatkan? Kalau kita sama pemahamannya, nggak perlu ada diperdebatkan, Pak. Nggak perlu ada diskusi. Adanya diskusi dan debat, kenapa? Adanya perbedaan. Tujuannya apa? Kita menjadi titik terang. Kita harus berwawasan luas dong, Pak. Gitu. Jangan ujung-ujung nanti kalau sudah mentok piginya, ini kan iman saya tidak lagi membahas iman Bapak. Gitu loh. Kalau sudah ke situ berarti apa gunanya? Apa manfaat Bapak duduk di sini kalau ujung-ujungnya kita gantian aja. Seperti itu. Tentang Muslim aja, ayo. Kita gantian. Oke, silakan. Setelah ditanggapi oleh Guru Nda Suma, nanti terserah mau bertanya sebanyak mungkin. Insya Allah saya nggak bisa jawab. Lanjut, Guru Nda Suma. Baik. Jadi kenapa Yesus itu datang sebagai hakim? Karena dia malu di hadapan Tuhannya. Dia datang kepada Bani Israel. Adakah selentingan pernyataan, perkataan, ucapan, pengajaran Yesus yang menyentuh hakikat ketuhanan ada pada dirinya? Kan nggak ada. Kesaksiannya dia di dalam Yohanes 5 nomor 36 kan sudah jelas. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apalagi hanya sekedar kesaksian orang-orang Romawi Yunani. Apalagi kita yang ada di Indonesia. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Bahwa setiap pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku apa? Aku utusan. Utusan siapa? Utusan Bapa. Jadi kesaksian Yesus dia hanya utusan. Nah, yang akan dihakimi kelak adalah di dalam Yohanes 12:48 kan punya sudah ada itu. Barang siapa yang menolak aku, kan ada yang menolak beliau. Menolak sebagai Tuhan kah? Atau menolak sebagai utusan Tuhan? Kan itu poinnya. Kalau dikatakan menolak sebagai Tuhan, tunjukkan firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Aku ini Tuhan. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Aku ini adalah inkarnasi Bapa. Aku ini adalah Tuhan Bapa yang mengosongkan diriku menjadi manusia sama seperti kalian. Mana perkataan itu ketika dia datang kepada Bani Israel 3 tahun? Mana perkataan-perkataan itu? Tetapi dia mengatakan barang siapa yang menolak aku. Menolak sebagai apa? Menolak sebagai utusan.
Nah, sementara teman Kristen tidak mau. Di mulut mengatakan, iya, Yesus itu memang utusan. Tetapi ada tetapinya. Dia itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, ini dia yang bermasalah. Masalahnya ada di situ. Kenapa kamu mengikuti ajaran orang Farisi? Bukankah aku telah mengingatkan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Bahkan aku mengatakan mereka adalah keturunan ular beludak. Bahkan aku mengatakan, bahkan aku menubuatkan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Bahkan pengikut orang Farisi pun telah kunubuatkan. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang lain masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Aku sudah mengatakan itu, maka aku datang sebagai hakim, aku mau panen. Mana ini yang memperhatikan firman-firman yang aku ucapkan dulu ketika aku datang kepada Bani Israel? Kan itu poinnya. Dia akan menjadi hakim, memisahkan antara kambing dan domba. Yang domba yang mana? Bani Israel. Siapa Bani Israel yang dimaksud? Yang mengikuti Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku kemudian menyembah kepada yang esensi yang ada di surga, pengikutku nyembah yang ada di surga. Ketika aku mengatakan aku adalah utusan Tuhan, pengikutku mengatakan aku utusan Tuhan. Ketika aku mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, pengikutku mengaminkan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, di mana permasalahannya? Ketika muncul kemudian kambing atau serigala yang ngaku sebagai domba, tapi inti ajarannya menolak semua firman yang Yesus sampaikan yang berasal dari Tuhannya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah firman. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Terakhir, ketika Yesus kemudian mengatakan dirinya di dalam Matius 7, kan indikasinya sudah jelas tuh. Udah dibocorin. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, 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 Tuhan berubah menjadi Tuhan di Indonesia akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Terkait dengan aku, kehendak Bapakku itu terkait dengan aku itu apa? Adakah kehendak Bapakku agar Bani Israel mempertuhankan aku? Atau kehendak Bapakku mau agar Bani Israel mengakui aku adalah utusannya? Atau adakah kehendak Bapakku agar orang Romawi, Yunani dan pengikutnya itu mempertuhankan aku? Kalau ada, mana? Tunjukkan. Di mana Bapakku mengatakan itu? Sembahlah utusanku, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku minta kalian menyembahnya. Adakah itu? Tidak. Nah, itulah saudara, supaya kita memperhatikan bahwa ketika di dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan kepada manusia untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Isa? Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi hakku untuk aku katakan. Aku tidak mengatakan yang bukan hakku. Ani abudullah rabbi wa rabbukum. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Demikian, silakan. Ya, saya menanggapi. Jadi, Bang Suba, saya sebenarnya poin saya adalah bercerita dari Matius. Jadi berkaitan tentang penghakiman terakhir. Kalau Bang Suba baca dengan baik di Alkitab, itu punya hubungan. Jadi tidak hanya mencabik-cabik ayat lalu memakai itu sebagai dasar. Kaitan dengan ayat 25 itu punya hubungan dengan pasal 24. Jadi 24, 25 itu pasal 24 dan 25, Matius 24 dan 25 itu intinya adalah khotbah tentang akhir zaman. Dan itu cerita Yesus sendiri. Yesus yang menceritakan tentang akhir zaman. Maka penegasan Yesus jelas di ayat 25 ayat 31. Pengakuan Allah Bapa terhadap Yesus sebagai anak yang dia pilih atau anak yang dia utus itu terjadi pada saat pembaptisan Yesus. Jadi silakan baca di Matius 3
ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu penegasan Allah Bapa di surga kepada Yesus. Saat itu langit terbuka, burung merpati hinggap, dan suara itu terdengar. Dan ini tidak bisa dibantah lagi bahwa Yesus itu adalah anak yang dipilih, yang diutus ke Bani Israel, karena Bani Israel adalah bangsa yang menyimpang saat itu. Maka keselamatan Yesus bukan hanya terbatas pada orang Israel atau Bani Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Dan seluruh bangsa menerima itu. Begitu. Maka perjanjian baru itu lahir. Nah, perjanjian lama itu menceritakan banyak hal tentang Israel. Tapi karena kecongkakannya, karena banyak hal yang dibuat berpaling dari Allah, akhirnya Allah itu hadir sebagai manusia dalam pribadi Yesus. Lalu keselamatan itu tidak lagi untuk bangsa Israel, Bani Israel, dan itu diteruskan kepada seluruh bangsa. Gitu. Maka setiap orang di luar bangsa Israel itu mendapatkan keselamatan. Maka penegasannya dilakukan oleh para rasul atau para murid Yesus. Dan yang lebih ekstrim adalah didirikan oleh Paulus, yang sebenarnya tidak ada kisah cerita tentang berjumpa dengan Yesus atau tidak menjadi bagian langsung dari murid Yesus. Tapi perjumpaan di Damsyik itu merubah seorang Paulus yang adalah keturunan Benyamin, keturunan serigala yang galak, menjadi penginjil, menjadi penjala manusia. Perjumpaannya dan segala hal yang dibuat oleh Paulus itu dalam tuntunan Roh Kudus. Maka Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, yang sangat ekstrim menentang kerajaan Allah dan membunuh para pengikut Yesus, akhirnya berubah dengan peristiwa di Damsyik. Seperti itu. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Ya, mungkin saya sedikit. Ya, silakan. Jadi tadi Bang Juma sampaikan bahwa selama 3 tahun Yesus mengajar di sana. Tetapi sesungguhnya itu bukan untuk zaman pada masa itu saja Bang Juma, karena ada perintah di dalam Matius 28 untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini pun Injil tetap diberitakan. Artinya semua yang sudah tahu kebenaran tentang Injil, bukan dalam konteks pada zaman saat itu ya, sampai per hari ini pun sudah tahu tentang kebenaran dan semua perintah yang sudah disampaikan. Tetapi kemudian menutup mata, menutup telinga, kemudian menggunakan logika-logika manusia dan tidak mau, bukan satu paksaan ya, tapi tidak mau mengakui bahwa sesungguhnya Yesus itulah Allah itu sendiri. Nah itulah hukuman itu akan berlaku Bang Juma bagi dia, karena berita kebenaran sudah disampaikan. Bahkan dia sendiri yang memberitakan itu, bukan lagi melalui nabi. Kalau dulu lewat Musa, manusia masih membantah. Bahkan umat Israel, sampai tadi ada disampaikan oleh teman logika itu, Musa bisa membelah laut, bisa. Tetapi kemudian Musa naik ke gunung untuk menerima 10 hukum Taurat, dia turun, mereka udah membuat lembu dan menyembah kepada ilah lain. Artinya apa? Musa pun tidak didengar. Kemudian Yosua, kemudian Nabi Daud, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya, ya Allah itu sendiri yang harus turun dalam bentuk manusia. Itu yang kami pahami sebagai orang Kristen sesuai dengan dalil-dalil. Misalnya yang sering saya ulang-ulang, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Sehingga kenapa Injil itu harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Bahkan tidak ada batasan untuk
boleh diterjemahkan dalam berbagai bahasa supaya mempermudahkan orang untuk mengerti, tetapi tidak mengurangi substansi dari makna daripada isi pemberitaan firman Allah itu sendiri. Monggo silakan mau pakai bahasa Makassar, boleh. Bahasa Manado, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Bali, atau bahasa apapun di seluruh dunia silakan diterjemahkan. Begitu. Supaya Injil itu dia bisa sampai ke seluruh dunia. Seperti tadi yang dikatakan itu bahwa aku yang tadi Bang Juma sampaikan yang pertama itu. Jadi kebenaran itu sudah tahu, tapi kehendak-Mu itu kan tidak apa-apa. Tetapi sesungguhnya hakim dia datang sebagai hakim yang adil dan akan mengadili. Bukan sesimpel seperti Bang Torres tadi bilang, ya tinggal minggir kiri kanan itu gampang, tapi Allah juga Maha Pengasih. Dia akan juga melihat, sehingga ada kambing-kambing juga yang akan dia masukkan ke dalam kandangnya domba, tetapi ada domba yang dia akan singkirkan, sehingga ada perkataan bahwa enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Aku berbuat mujizat demi namamu, betul, tapi akhir hidupmu kan lain. Endingmu kan terakhir lain. Kamu tidak setia, kamu tidak taat, kamu menjadi murtad. Begitu. Tetapi kemudian ada orang seperti yang di kayu salib. Dia tidak pernah mengenal kebenaran firman, tetapi dia bilang, jika engkau berada di jangan pernah engkau melupakan aku. Yesus bilang, saat ini pun engkau sudah berada dengan aku di Firdaus. Tanpa dibaptis, Pak. Langsung masuk. Jadi kewenangan untuk itu ada sesungguhnya ada di dalam tangan Yesus. Kewenangan untuk menyelamatkan itu. Bukan hakim di dunia, Pak. Pak Torres tadi. Ya, mungkin itu Udah. Oke. Siap, CD menasing eta, Pak. Silakan Gurunda. Lanjut. Oke, sebelum ke sahabat lainnya, gini saudara saya. Yang pertama yang perlu saudara pahami terkait dengan apa yang Anda katakan percaya kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepada anakku, kan gitu, atau percaya kepada Yesus. Nah, Yesus sendiri menerangkan loh, Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan mengantarkan Yesus pada posisi praktisi Yudaism. Itu dulu poinnya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Kristen mengantar Kristen pada posisi menyembah kepada Yesus. Apakah sama pekerjaannya? Beda. Satu sibuk mempekerjakan jasadnya dan rohnya menyembah kepada esensi yang ada di langit. Yang satunya sibuk mempertuhankan dirinya kepada anak Maria. Beda. Inilah yang saya katakan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus melakukan pekerjaan apa? Pekerjaan selayaknya orang yang tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Berarti dia adalah praktisi Torah. Anda apakah praktisi Torah? Tidak, berbeda. Itu yang pertama. Kemudian, ketika ada perintah beritakan Injil kepada seluruh dunia, ya beritakan aja. Apa berita Injil yang harus diberitakan? Perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Aku nabi, aku rasul, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya beritakan itu kemana-mana. Jangan justru memberitakan orang-orang Farisi punya pengajaran. Dia adalah Tuhan, dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah pernah menjadi mayat lalu kemudian hidup menjadi Tuhan. Jangan ajarkan itu. Karena bukan itu yang diperintahkan oleh Yesus. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Ingat, ketika saudara mengatakan inilah anakku yang kukasihi, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya. Untuk apa mengaruniakan anaknya? Apakah untuk dibunuh? Tidak. Untuk mengajarkan Bani Israel yang sudah lalai kepada pengajaran Taurat agar kembali kepada pengajaran Torah. Coba Anda lihat dalam Matius 17:5.
Dan tiba-tiba ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Yesus, ya Yesus dimaksud di situ. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Jadi yang Anda harus dengarkan Yesus, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Petrus. Yang Anda harus dengarkan adalah Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah Yesus, dengarkanlah dia. Nah sekarang, perkataan Yesus mana yang Anda dengarkan sampai Anda mempertuhankan dirinya? Ada? Tidak ada. Padahal perintahnya dengarkanlah dia. Apa itu? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Oh, Anda bukan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh, Anda bukan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, Anda bukan Tuhan. Nah, memang dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Oh, berarti cuma satu Tuhan. Lantas, you siapa? Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Oh, kamu adalah Rasulullah. Kamu adalah utusan Allah. Kemudian yang terakhir, sebelum pindah kepada teman-teman yang lain, Anda mengatakan tentang Paulus. Bung, sekali lagi saya katakan, ketika Anda memuji Paulus, dia bertobat, kemudian dia menjadi pengikut Yesus dan seterusnya. Coba Anda lihat di dalam Lukas 21, di data nomor 8, apa yang dikatakan? Yesus menjawab, waspadalah. Artinya, takutlah kalian, berhati-hatilah kalian. Ini penekanan oleh Yesus. Supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Coba, setelah bertobat, Saulus menjadi Paulus, dia mengaku sebagai rasul utusan Yesus. Kemana-mana dia membawa nama Yesus, memakai nama Yesus untuk memberikan legitimasi terhadap dirinya sebagai rasul. Dia jual nama Yesus bertemu di Damsyik. Lalu kemudian dia mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, mengaku rasul dipilih dari sejak rahim ibunya. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan kamu disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ingat, akulah dia maksudnya akulah Tuhan. Orang itu akan datang memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Katanya tadi Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kata dia, jangan kau mengikuti ketika ada orang yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Jangan kau ikuti. Ini perintah Yesus. Lalu muridnya berkata, wahai guru, seperti apakah tanda itu seperti apakah tanda itu akan terjadi? Kata Yesus, sebelum itu terjadi, semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaannya, sebelum ada oknum yang datang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kan tidak ada tuh. Ke-12 murid Yesus tidak ada yang mengajarkan sebelum Yesus terangkat, sebelum Yesus itu terangkat yang mengatakan bahwasanya engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Kan tidak ada muridnya itu. Tapi setelah Yesus terangkat, sebelum muncul oknum yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan memakai nama Yesus sebagai rasul, terlebih dahulu murid-murid Yesus itu teraniaya. Tapi sebelum itu terjadi, kata Yesus, engkau lebih dulu dianiaya, ditangkap, dipenjara, dan seterusnya. Artinya, kronologis kejadiannya jelas. Yes, Paulus sebelum bertaubat menganiaya murid-murid Yesus. Habis itu dia mengaku bertaubat, habis itu dia membawa nama Yesus kemana-mana. Sampai suratnya 14 buku. Nama Yesus yang dijajakan. Lalu dia mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan. Kena kepada nubuatan Yesus ini. Jadi saudara, hati-hati ketika berorasi tentang Paulus. Sekali lagi saya katakan, Kristen itu adalah kelompok manusia yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Paulus untuk kemudian mempertuhankan Yesus. Demikian. Baik, saya bantah. Nggak, tunggu bang, biar saya tambahin sedikit. Nah, ini supaya langsung kelar nih. Bang Suma, Bung Suma tadi sampaikan Matius 17 ya, tentang pertemuan Yesus, Musa dan Elia. Makanya mungkin Bang Suma jangan baca ayat per ayat, bacanya satu komplit supaya paham.
Itu di pasal 17 itu Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang dibawa oleh Yesus di atas gunung itu ada murid yang namanya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan di atas gunung itu Yesus dimuliakan karena berjumpa dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Maka ayatnya berbunyi, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Artinya bahwa Yesus itu adalah posisinya lebih tinggi daripada para nabi. Maka yang datang berjumpa dengan Yesus adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Selesai. Lalu penegasan tentang Yesus adalah Tuhan bukan hanya oleh Saulus. Nanti Bang Subo baca lagi deh Alkitab. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 34. Saat Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Siapa yang punya kuasa menyembuhkan kalau dia bukan Tuhan? Terima kasih. Oke, Iya, lanjut. sebelum ke Bang Juma ya, saya mau nambahin sedikit nih, Masya Allah. Jadi gini ya Bang ya, dengarkan Bang Vicky ya, teman-teman yang lain. Apa yang dinarasikan Bang Juma, Masya Allah luar biasa. Karena apa? Kalau Anda memang melihat ya, ini kita bisa renungkan sedikit. Apakah akan muncul pertanyaan, apakah Anda ini pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Kalian hanya menuhankan Yesus tapi tidak pernah mengikuti ajarannya. Yang pertama poinnya teman-teman ya. Karena apa? Yesus tidak pernah sekali-kali mengaku Tuhan, apalagi minta disembah. Tidak pernah itu. Tidak pernah ada perkataan Yesus sekali-kali mengakui dirinya Tuhan dan minta disembah. Tetapi apa? Paulus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus ya diutus itu untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi lagi-lagi Paulus buat ulah. Paulus meniadakan hukum Taurat. Yesus mengatakan babi itu haram. Datang Paulus mengatakan boleh. Yesus itu mengajarkan hukum sunat. Untuk disunat bukan cuma sunat hati, disunat kulit ketannya itu sampai hilang, itu diambil itu dagingnya. Datang Paulus mengatakan sunat hati. Banyak sekali ya, bukan banyak sekali, kalau saya lihat bahkan seluruh apa yang diajarkan oleh Paulus itu sangat bertentangan dengan konsep yang diajarkan Yesus Kristus. Itu sangat bertolak belakang. Gak pernah, saudaraku, gak pernah. Nah pertanyaannya, kalau Anda mengaku pengikut Yesus, kenapa Anda di sini itu tidak mengikuti ajarannya gitu loh? Kenapa? Dan kenapa kalau memang Paulus ini mengaku utusan atau rasul, utusan Tuhan itu, kenapa dia selalu membawa argumen ya yang bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Yesus? Kenapa? Seharusnya Anda mempertanyakan itu kepada diri Anda sendiri, dan Anda cari tahu jawabannya di dalam Bible itu. Baru Anda akan lihat kebenaran itu. Jadi jangan fokus dululah terhadap doktrin, jangan. Kan sudah saya katakan dari awal, tidak ada satupun pernyataan Yesus dengan tegas mengatakan dia itu Tuhan. Tidak pernah. Saya siap kok membantah itu jika ada yang mengatakan atau bisa menunjukkan ayatnya. Jangan keluarkan lagi Yohanes 13:13 karena itu sudah saya bantah tadi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan Guru Unda Juma. Baik, terima kasih Akhina. Masya Allah. Jadi gini, ketika saudara saya mengatakan Yesus menyembuhkan, maka sama dengan dia adalah Tuhan. Kesaksian Yesus tadi yang saya bacakan itu apa? Kesaksian Yesus apa masih kurang?
bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ini kelihatannya kita harus mengulang materi yang kita sudah sajikan barusan untuk kita memberikan peluang kepada saudara untuk memikirkan. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian. Aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi menyembuhkan itu justru membuktikan bahwa dia adalah utusan Bapa, bukan utusan setan. Itu yang perlu saudara pahami, ya, bahwasanya Tuhan memberikan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 sebagai pertanda, sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia Bani Israel. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 tuh. Jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya orang Israel harus tahu bahwa inilah Yesus Kristus yang dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel seperti yang engkau lihat, seperti yang kalian tahu. Itu yang dituliskan di sana. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus menurut Yesus itu adalah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dia membangkitkan orang mati, dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu bukan untuk membuktikan dirinya Tuhan, tetapi untuk membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Itu jelas itu. Itu jelas. Jadi nggak bisa ditawar-tawar, karena itu adalah kesaksian Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada orang-orang Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa waspada kepada orang Farisi? Karena orang Farisi itu lihai, mereka cerdas, mereka pintar, mereka mampu mentafsirkan firman-firman Tuhan. Nah, Yesus menekankan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau orang munafik, engkau orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang, dan setelah dia bertaubat, engkau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, sekarang permasalahannya adalah agama apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan siapa penganutnya? Karena Yesus menubuatkan itu. Kalau itu tidak tergenapi berarti ada yang salah dengan Yesus. Tapi kalau itu betul pernyataan Yesus berarti harus tergenapi. Nah, orang Farisi mendirikan agama apa rupanya? Saya kasih kisi-kisi ya. Di dalam Filipi 3 nomor 4 nomor 5 Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Nah, dia mendirikan agama apa? Ternyata Yesus menubuatkan bahwa orang yang menjadi pengikut orang Farisi itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Mas Saha atau Pak Felix, silakan. Saya menanggapi. Jadi oke. Bang Suma, itu cerita di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu khotbah Petrus, bukan khotbah Tuhan Yesus. Karena saat itu Yesus sudah naik ke surga. Gitu. Jadi Petrus itu dengan tegas juga seperti Paulus menegaskan bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh dia, oleh Filipus, oleh para murid-muridnya, itu penyembuhan yang dilakukan dalam nama Yesus. Dan itu misteri. Karena mana mungkin orang yang sudah meninggal itu disembuhkan dan bukan oleh Yesus tapi oleh murid-muridnya setelah mendapatkan Roh Kudus. Maka yang menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya Paulus, tapi oleh 12 murid Yesus yang dipilihnya. Dan mereka mendapatkan kuasa pada saat peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, bab 2 dan seterusnya. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa Bang Suma harus baca lagi bahwa itu bukan khotbah Yesus tapi khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 22.
Maka di Kisah Para Rasul 9 ayat 34 itu kata Petrus kepada Eneas dalam sebuah peristiwa bahwa Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ini dilakukan oleh para murid dengan nama Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin peristiwa ini terjadi. Gitu. Maka dari sekian peristiwa ini, yang lebih berapi-api bersemangat adalah Paulus. Karena dia menyesal saat Yesus hidup, dia malah menjadi antitesanya Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang suka mengejar dan membunuh para pengikut Yesus. Maka waktu dia berbalik di Damsyik dengan kuasa Roh Kudus yang diturunkan oleh Ananias dan Barnabas, dan itu diakui oleh para murid, nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul, bahwa Ananias dan Barnabas bertanggung jawab di 12 murid Yesus, bahwa Paulus yang dulunya Saulus adalah Paulus yang sudah berubah. Dan saat itu Paulus menentang tentang agama Yahudi. Masa dia sendiri mau menantang bangsanya sendiri gitu. Tapi yang saya mau garis bawah sini adalah bukan Paulus satu-satunya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi semua murid. Maka Filipus juga membuat mujizat di Mina, dan peristiwa itu banyak terjadi. Nanti bisa baca di Kisah Para Rasul. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Di dalam Lukas 2 ya, ayat 11 itu malaikat yang berkata, sesungguhnya telah lahir bagimu Yesus Tuhan. Jadi jauh sebelum Paulus lahir, Pak, malaikat sudah berkata, telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi Paulus ini memang seorang yang tadinya membenci orang pengikut Yesus ini, membunuh, dan kemudian setelah dia mendapat penglihatan, dia kemudian berbalik dan bertobat. Tetapi orang kemudian tidak percaya. Bahkan murid-murid juga ketakutan waktu ketemu sama Paulus. Bagaimana bisa ini orang yang tadinya begini kejam. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hati seorang, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Yesus datang itu sebenarnya untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang memang, dan ada Yesus bilang bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang-orang yang hidupnya di dalam kejahatan, hidupnya dalam dosa. Bahkan ada lelucon yang bilang, kok masa pelacur yang masuk duluan? Ya karena mereka mau bertobat, karena mereka mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Bukan seperti kita yang di mulut kita berbicara terkait firman, tetapi sesungguhnya kelakuan kita seperti ibarat kubur yang dicat putih tetapi isinya di dalam itu busuk. Itu yang mungkin yang disampaikan. Lalu kemudian tadi saya mau bilang apa ya, tadi Bang Juma tadi ada bawa terkait apa ya, lupa lagi. Iya begitu Bang Juma. Jadi jauh sebelum Paulus menyatakan Yesus itu Tuhan, Yesus sudah disampaikan oleh malaikat, bahkan di dalam nubuatan Hakim yang adil, Bapa yang perkasa, Allah. Di dalam Yesaya itu sudah disampaikan bahwa Yesus akan datang. Tetapi Yesus sendiri tidak mau menyatakan dirinya. Biarkan saja kalian mengaku dengan mulut kalian. Saya pernah kasih contoh seperti seorang yang hebat dalam dia melakukan satu kebaktian, atau seperti Bang lah, katakanlah mampu untuk mengajar. Bang gak pernah tepuk dada Bang bahwa saya ini jago, saya hebat. Tapi biarkanlah orang yang menilai. Maka netizen akan menilai, wah memang abang kita ini memang ahli dia di dalam memperkatakan firman Tuhan, maupun baik di dalam kitab abang maupun dalam kitab kami. Begitu. Dan memang dia mengambil rupa sebagai hamba dalam kekudusannya, dan dia mengajarkan untuk tetap lemah lembut, tetap mengajarkan untuk mengasihi musuh. Saya pernah dengar kemarin ada yang ketawa ketika penjajah datang, nanti kita cuci kaki penjajah, tetapi Yesus melakukan itu. Dia mencuci 12 muridnya punya kaki, Bang. Itu dia memberikan teladan.
bahwa kalau kita seperti ini, bahwa dunia ini akan aman, tidak ada lagi peperangan, karena kita saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi. Mungkin itu sementara, Pak. Terima kasih, silakan dilanjut. Oke, baik, sedikit ya sebelum teman-teman muslim. Jadi gini, saudaraku. Saya katakan kepada saudara semua, andai saja seluruh dunia, manusia, seluruh dunia, bahkan tumbuhan dan hewan pun sekiranya bisa berbicara layaknya manusia, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Saya lebih percaya kepada Yesus daripada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi tentang Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Itu cara logika berpikirnya itu begitu. Masakan kita menganggap orang yang kan sudah jelas tadi tuh. Dengarkanlah dia. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan menerima firman-Ku. Kan Yesus yang harus menjadi acuan, bukan orang yang ada di sekelilingnya dia. Maka saya katakan, apapun dan siapapun orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, selama Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita harus menyadari gelar Yesus sebagai anak itu sudah menjadi takaran kesalahan orang yang mempertuhankan Yesus. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Anak Tuhan di dalam konsep Yahudi itu adalah orang yang soleh di dalam konsep Islam. Artinya orang yang dekat kepada Tuhan, kekasih Tuhan. Apa pembuktian datanya? Coba Anda lihat di dalam Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah diri. Itu Yesus itu orang diurapi dia. Orang yang dikasihi, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Sehingga ketika dia disebut anak, maka dia sama dengan bukan Tuhan. Sebab anak Tuhan sama dengan orang yang mendengarkan didikan Tuhan, layaknya orang yang dididik oleh ayahnya sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan apa yang dipekerjakan oleh Bapa, itulah yang aku lihat untuk aku kerjakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kan jelas tuh. Artinya dia ini anak Tuhan, membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Itu. Kemudian kembali kepada kisah para rasul. Ketika saudara membawa data itu, mau dia Petrus kek, mau siapapun kek, yang ada ketika dia tertulis dalam kitab saudara, selayaknya Anda mempertimbangkan itu untuk Anda renungkan. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Kurang apa ini? Mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus membuat saudara-saudara mempertuhankan dia. Sementara kitab saudara menuliskan mujizat, kekuatan, tanda-tanda itu hanyalah perantara yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, sama seperti nabi-nabi yang lain. Tuhan membela lautan melalui siapa? Melalui Nabi Musa. Tuhan membangkitkan Lazarus melalui siapa? Melalui Yesus. Kurang apa? Sedangkan Yesus sendiri bersaksi tentang itu. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa segala mujizat, kekuatan, tanda
yang kulakukan, pekerjaan itulah yang kemudian yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi saya katakan sekali lagi saudaraku, seluruh manusia bahkan tumbuhan dan hewan berkata Yesus adalah Tuhan, saya tetap berpegang kepada perkataan Yesus bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Selesai. Silakan yang lain. Silakan Bang Logika, monitor. Atau mau langsung ditanggapi? Silakan. Malik Punomani Luna. Langsung pihak Kristen, Bang Harepa, salam salam. Izin Bang sedikit Bang. Iya, iya, iya. Silakan, Oh, iya, silakan. dengar Bang ya suaranya. Ya nanti biar maksudnya gini, biar nggak hilang-hilang gitu kan. Jadi kita tetap sejalan gitu. Saya tambahin sedikit ya Bang ya. Oke, jadi gini ya Bang ya. Kalau Anda menarasikan ya, oh Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan karena apa? Ini analoginya. Dia tidak akan membusungkan dada mengatakan ini aku adalah Tuhan dan gini sebagainya. Bukan seperti itu konsepnya Bambang. Dengarkan. Tuhan itu harus tegas. Ketegasan Tuhan bukan berarti menunjukkan dia lagi membusungkan dada, bukan. Tapi supaya orang-orang bisa tahu siapa dia. Setelah dia memberitahu, mengabarkan dia Tuhan atau bukannya, baru orang, ya itu terserah kembali kepada orangnya. Saya kasih contoh kepada Anda. Jikalah kita, padahal Anda tadi kan sudah menarasikan tidak ada Tuhan, kenapa nanti dia bukan membusungkan dada. Nah ini saya kasih analogi yang jelas ya, yang bisa diterima akal logika kita seperti ini. Ya, jadi kalau memang ya hanya karena kita lihat Tuhan Yesus itu bisa menghidupkan orang mati ini dan sebagainya, karena itulah kita menganggap dia Tuhan. Coba bayangkan teman, saya mau bertanya, apakah prasangka manusia itu benar atau bisa salah? Apakah prasangka manusia itu bisa dibenarkan 100% atau manusia itu bisa salah? Karena manusia itu tempatnya salah, apalagi ini tentang esensi ketuhanan. Kenapa ada orang menyembah yang namanya batu? Kenapa ada orang menyembah yang namanya pohon? Menyembah yang namanya kuburan? Ya sama, apa bedanya dengan Yesus? Padahal kuburan nggak pernah itu ngaku Tuhan, tapi dituhankan juga. Lihat Al-Quran berbicara dalam Quran surat Toha ayat 14. Yang artinya Allah mengatakan, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku ya, dan dirikanlah sholat untuk ingat aku. Allah menegaskan, bukan lagi menunjukkan siapa dia. Karena apa? Dalam konteks keyakinan Islam, seandainya seluruh manusia ya memeluk agama Islam dan taat kepada Allah, itu tidak akan menambah sedikit pun tentang kebesaran Allah, nggak akan. Tapi sebaliknya, seandainya seluruh manusia di permukaan bumi ini ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah. Enggak akan. Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, iblis dan lain-lain. Itu bukan karena Allah butuh dipuji, bukan. Jadi Anda harus letakkan dong konsepnya yang jelas, yang benar. Tuhan itu harus bisa menunjukkan gitu loh. Betul kata Bang Juma gitu. Nggak mungkin seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk, baik itu binatang, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan menuhankan Yesus. Kalau memang tidak ada perkataan Yesus tentang mengatakan dirinya, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Saya pun tidak akan. Saya orang yang kedua yang mengikuti Bang Zuma. Tidak akan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Memang tidak ada tercatat, tertulis di dalam Bible atau keluar Saya dari juga. mulut Yesus bahwasanya dia adalah Tuhan, nggak pernah. Oke, sekian dan terima kasih ya. Oke, langsung ya saya jawab ya Bang ya. Ya, langsung aja Bang. Kali saya sampaikan, tapi abang nggak ini. Kalau tadi yang perkataan itu bukan perkataan orang majus, itu perkataan malaikat. Nanti tolong dibaca. Bahwa sesungguhnya telah lahir bagimu Yesus Tuhan, itu malaikat yang berbicara. Ya, yang kedua di dalam Yohanes 14 ayat 9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dengan demikian Yesus sudah mengakui bahwa Yesus itu Bapa. Ya, nanti tolong dibaca, direnungkan, diresapi. Kalau memang kalau baca saja harus objektif supaya bisa memahami, karena memang memahami ini tidak gampang, Pak. Mohon maaf ya, saya tidak paksa untuk memahami. Banyak ayatnya, mungkin nanti ditambahkan oleh Bang Vicky. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan cerita tentang Tuhan Yesus yang hebat di poin Tuhan Yesus adalah yang pertama, Yesus itu diakui oleh malaikat. Yang kedua, Yesus itu diakui oleh Allah Bapa, Sang Pencipta. Pengakuan Yesus pertama oleh malaikat saat Yesus mau lahir, yang tadi disampaikan oleh Bang Phil. Yang kedua, Yesus diakui sebagai anak utusan atau anak Allah Bapa sendiri di dalam pembaptisan. Yang tadi saya sudah sampaikan ayatnya. Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan, tapi dalam sebuah kiasan, karena Yesus itu hidup dan berkhotbah semua dalam bentuk perumpamaan. Makanya waktu Yesus dikatakan bahwa apakah engkau Mesias? Lalu Yesus menjawab, ya seperti apa yang engkau katakan. Selesai. Kalau kita lihat, kalau teman-teman Muslim baca Alkitab dengan baik, ini seorang anak Allah yang kasih tinggal tahta di surga datang ke bumi, lalu lahir di kandang. Tujuannya apa? Tuhan Yesus datang buat orang yang paling hina, manusia yang dihina seperti binatang. Itu. Yang kedua, Tuhan Yesus harus wafat di kayu salib untuk menjalankan visi Bapa, bahwa manusia harus diselamatkan karena kegagalan bangsa Israel. Dari sekian nabi yang diutus, tidak ada arahan yang jelas buat bangsa Israel. Yang ketiga, Yesus bangkit di hari ketiga saat terpisah tubuh dan jiwa. Yesus naik ke surga. Peristiwa yang luar biasa kalau teman-teman baca. Yesus menyampaikan di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bangsa Israel dan Roma diampuni. Tanda yang betul Allah hadir dan menjemput anaknya atau putranya adalah dan peristiwa gempa bumi dan bait Allah terbelah menjadi dua. Saya pikir teman-teman harus baca ini dulu untuk memahami siapa Yesus. Jadi tidak bisa pakai panggal-panggal ayat-ayat dicomot-comot lalu cerita gitu, supaya teman-teman paham. Saya menyampaikan tidak boleh egois dan lalu tidak boleh membaca ayat lalu menerangkan itu sesuai dengan pemahaman teman-teman, tapi dibaca secara keseluruhan. Itu. Pada hari ketiga Yesus bangkit untuk menunjukkan bahwa Dia Allah, Allah yang sejati. Allah tidak dikuasai oleh maut. Dan perjumpaan terakhir dengan para murid, Yesus naik ke surga. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka dengan seluruh peristiwa ini, para murid menyatakan dengan sah, Yesus itu Tuhan. Alkitab sudah menyatakan gitu. Dan Tuhan Yesus tidak seperti Nabi Muhammad yang keluar-keluar di mana bahwa saya. Oke Pak. Yohanes 17 ayat 3 bunyinya Bapak tahu? Yohanes 17 ayat 3. Kuya. Ya, bisa dibaca.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau itu siapa? Pertama saya mau katakan untuk ayat ini. Engkau itu siapa, Bapak? Ini Ini moderator ngapain ikut-ikutan ini? Bukan moderator. Gue baru ngomong, ya Allah, dikata moderator. Ya, saya mau sampaikan nih. Kehadiran Yesus dalam ayat ini, kalau Bapak baca perikopnya, itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke? Doa Yesus yang Yesus sampaikan adalah kepada Bapa di surga. Kenapa? Yesus masih manusia. Ini asumsi Bapak nih. Ini asumsi Bapak nih. Bukan asumsi. Ini jelasnya. Maka hubungan Pak, saya di ingatkan ayat lagi, 3. jangan pernah bawa perikop, Pak, ya. Karena nanti akan ada tantangan di mana perikop mengatakan tentang ketuhanan Yesus. Tunjukkan kepada kita satu aja ya perikop, satu perikop aja yang menunjukkan tentang ketuhanan Yesus, gitu. Judul perikopnya mengatakan Yesus Tuhan itu, gitu. Makanya jadi jangan bawa perikop, ya, karena kita tetap membawakan data seperti itu. Ya, saya baca perikop supaya teman-teman paham bahwa ayat itu menceritakan tentang apa, karena dia benang merah, Pak, tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke. Dan ini yang kesalahan teman-teman Muslim ini, karena suka mengambil ayat-ayat gitu. Maka di ayat ketiga itu Yesus menyatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah manusia, utusan, dan bukan utusan. Lah ini Yohanes 17 ayat 3. Bang Rosid arahin ke Bang Juma dulu, Bang Rosid. Biar kelar dulu, ya lanjut. Silakan Gurunda. Oke, jadi gini, nggak apa-apa saudaraku, nggak apa-apa, Gurundaku yang tersayang. Jadi begini saudara, pada prinsipnya dialog ini dibangun itu karena asas kasih sayang, ya. Kita menyayangi saudara-saudara Kristen, dan saudara Kristen tentu juga menyayangi kita yang Muslim ini. Sehingga ketika ada di antara kita itu yang merasa perlu memperingatkan, mari kita saling memperingatkan. Terkait dengan Yesus, sekali lagi ini untuk yang kedua kalinya saya katakan, kalaupun seluruh dunia mengatakan Yesus itu Tuhan, bahkan mempertuhankan Yesus, saya lebih percaya kepada Yesus itu sendiri, yang mengatakan dirinya adalah bukan Tuhan. Nah, Anda pun mengatakan barusan Yesus itu bukan Tuhan. Dengan kata apa? Anda mengatakan pada saat dia menjadi manusia, Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Karena kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu tidak disipati oleh Tuhan. Tuhan itu selamanya Tuhan, tidak pernah berhenti sedetik pun. Apalagi sampai 33 tahun berhenti menjadi Tuhan, menjadi manusia dia. Tidak. Ingat, di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9 jelas dikatakan di sana, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Untuk itulah dia mati supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Yesus ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Nanti mati, tujuan kematiannya adalah untuk menjadi Tuhan. Berarti syarat untuk menjadi Tuhan bagi Yesus adalah harus menjadi mayat dulu. Apakah ini bisa dilogikakan bahwasanya konsep Tuhan yang diajarkan oleh para nabi ini lolos? Tidak mungkin, Bung. Lisan saudaraku mengatakan tidak demikian. Yesus mempercontohkan berdoa sebab pada saat itu dia adalah manusia. Hayo. Apakah pencipta langit dan bumi ini pernah menjadi manusia? Apakah Tuhan itu bisa dibentuk menjadi ciptaan? Apakah Tuhan pernah menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan? Logika-logika seperti ini yang harus disusun ketika ada amanat dalam kitab saudara, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Itu jelas tuh. Yesus manusia, karena pada saat itu dia menjadi manusia. Wow, ternyata Tuhan pernah menjadikan dirinya menjadi bukan Tuhan.
Ini logika cacat, Bung. Inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada orang Farisi. Sebab orang Farisi ini akan mentobatkan orang Romawi dan Yunani yang mempertuhankan manusia, mempertuhankan dewa-dewa, mempersembahkan manusia kepada dewa mereka, dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Coba Anda lihat, coba Anda sadari, coba Anda renungkan. Apa yang Anda barusan katakan? Oh tidak, karena pada saat itu Yesus menjadi manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yesaya 43 nomor 10, di situ jelas dikatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi pernah membentuk dirinya menjadi manusia sehingga dia bukan Tuhan, menjadi mayat, lalu kemudian bangkit untuk menjadi Tuhan kembali, itu tidak bisa disifati kepada Tuhan. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh memang kami Kristen itu adalah agama politeisme, kami Kristen itu adalah agama Helenisme. Boleh, tapi selama Anda mengatakan Tuhan kami satu, Tuhan kami Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, selama itu Anda mengotori mulut Anda dengan sesuatu yang tidak benar. Sekali lagi saudaraku, Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Apa itu? Coba Anda baca ketika orang hakim-hakim itu mengatakan, apakah engkau anak Allah? Apa yang dikatakan? Engkau telah mengatakannya. Sesungguhnya anak manusia. Nah, coba. Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya anak manusia. Berarti Yesus menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia itu bukan Tuhan. Apapun judulnya, apapun yang Anda narasikan untuk itu, anak manusia bukan Tuhan. Anak Maria bukan Tuhan. Itu poinnya. Tapi kalau Anda ingin menegaskan bahwa kami ini pengikut Paulus, kami ini adalah pengikut orang Farisi, ya silakan. La ikraha fiddin. Saya angkat tangan, saya berserah diri kepada Allah dari yang demikian itu. Silakan. Oke Bang, saya nambah satu. Saya mau lemparkan satu pertanyaan aja untuk mereka nih ya. Dengar Bang ya, untuk teman-teman Kristen di sini. Biar nggak ya. lanjut. Iya, jadi gini ya untuk abang-abang ya, teman-teman saya Kristen. Ya, kalau kalian memang ngotot ya mengatakan Yesus itu Tuhan, ya, tolong tunjukkan kepada satu aja ayat, ya, yang menjadi rujukan kalian gitu, yang menguatkan iman keyakinan kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ingat, ayat yang akan kalian bawakan nanti itu jangan ada bantahannya dari Bible itu sendiri. Ya, saya ulangi sekali lagi, tolong tunjukkan kepada saya satu ayat aja sehingga membuat kalian kuat keyakinannya terhadap ketuhanan Yesus. Ya, satu aja yang betul-betul membuat kalian yakin Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ingat, dalil itu betul-betul tidak bisa dibantah oleh Bible itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Nanti itu yang akan saya tanggapi, akan saya berikan apanya. Lanjut. Ya. Sebenarnya dalil sudah disampaikan tadi Bang. Bang mungkin kurang nyimak. Jadi kalau saya menyimak gitu, tapi saya butuh penegasan di sini. Satu dalil saja yang betul-betul membuat kalian yakin terhadap ketuhanan Yesus, tapi dalil itu nggak bisa dibantah, baik secara dengan ayat-ayat dari Bible atau secara akal pikiran dan logika. Karena apa? Ya, karena harus sesuai dan harus bisa diterima. Karena apa? Agama yang benar bukan hanya untuk Kristen, tetapi untuk seluruh manusia yang mengaku menggunakan akal pikiran dan logika yang benar, yang sehat. Kecuali Anda mengakui untuk mengimani Yesus, kita harus hilangkan dulu akal pikiran dan logika yang sehat. Intinya pakai logika yang sakit, baru saya akan terima seperti itu. Oke, silakan ditunjukkan nanti, tunjukkan ayatnya. Kalau memang nanti kamu bisa meyakinkan saya secara logika saja, nanti kamu bisa memberikan saya logika yang logik gitu ya, sehingga saya tidak bisa membantah, maka saya akan beriman kepada Yesus. Sekian dan terima kasih. Lanjut Bang Hos. Ya. Saya kembalikan kepada Hos. Iya, terima kasih. Jadi Bang Juma tadi ada perkataan bahwa ada kenapa percaya kepada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes dan seterusnya. Itulah ke-12 murid Yesus yang menyaksikan peristiwa dan mereka memberikan kesaksian. Jadi bukan atas tuturan seorang Yesus sendiri Bang. Kemudian 12 murid itu juga memiliki 70 murid dan seterusnya sampai kepada Paulus juga bahkan memiliki murid. Lalu kemudian kalau kembali kepada Yesaya 43, janganlah takut sebab aku telah menebus
memanggil engkau dengan namamu. Logika, engkau ini kepunyaanku. Itulah wujud daripada kasih sayang Tuhan. Kemudian di dalam Yesaya 53, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iya, jadi memang kalau mujizat, semua nabi mungkin mujizat, tetapi ketika bangkit daripada kematian, itu adalah kekuasaan Allah. Tidak ada seorang nabi pun bisa melakukan itu, bisa bangkit. Oke, kalau saudara-saudaraku berdalih bahwa dia berbuat itu atas kehendak Allah, karena memang dia itu Allah itu sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itu akan kita kembali ke situ, Bang Juma. Jadi murid-murid itu harus, dan itu merupakan saksi. Kalau Bang Juma bersaksi tentang diri Bang sendiri kan nggak ada yang membuktikan. Tetapi kalau ada orang lain bersaksi, itu lebih menguatkan. Begitu. Mungkin logikanya seperti itu, Bang, logika. Iya, ya, makasih. Sedikit saya tambahin Gurunda semuanya. Gini Bang, kadang saya suka gemes ya ketika nama Paulus dibawa-bawa gitu. Paulus itu sebenarnya dalam 12 murid Yesus itu juga dia itu orang yang apa ya, kayak kalau nongkrong tuh kayak lu tuh nggak diajak gitu. Paulus tuh kayak gitu Bang. Kalau memang Abang selalu mengatakan bahwasanya Paulus itu Paulus, siapa aja yang mengakui Paulus bahwasanya dia adalah rasul pada zamannya. Bahkan dia tidak malu mengatakan dirinya rasul. Ada banyak ayat Bang mengatakan, kalau Abang mau baca di 1 Timotius 1 ayat 1, 1 Timotius 2 ayat 8, ayat 7 kalau nggak salah tuh. Banyak Bang, ada 9 Bang. Dia mengaku dirinya rasul. Tidak ada yang mengakui selain dirinya. Contoh 2 Timotius 1 ayat 1, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Itu dia sendiri yang mengatakan dirinya. Begitu Bang. Jadi kalau Abang sering sebut-sebut Paulus, saya belum pernah ketemu ya ayat yang lain yang murid-murid Yesus mengatakan bahwasanya dia itu benar rasul, percayalah dia. Belum pernah sih Bang. Cuman ya kalau Abang tetap keke ya mungkin juga sudah ketahuan bahwasanya Abang mengatakan bahwasanya Yesus tidak pernah mengaku dirinya akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, bagaimana dengan Paulus? Kenapa dia ngaku-ngaku? Kalau memang Yesus yang dibela-bela bahwasanya Yesus tidak akan pernah mengaku-ngaku dirinya karena dia merendahkan diri. Kalau Yesus merendahkan diri, kenapa muridnya yang satu ini, si Paulus ini nyombong? Kalau dia itu rasul, sampai 9 kali dia ngaku-ngaku. Silahkan Bang, ditanggapi Bang. Kalau ada yang menambahin juga silahkan yang lain. Izin ya. Bang Vicky dulu, Bang Vicky. Ya. Silakan akhi logika, mungkin ada yang penambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. IBS kawat. Saya cuma mau menegaskan. Oke, silakan akhi, silakan. Gurunda aja dulu mungkin ya, nge-lag itu. Langsung sebentar Bang Logika. Halo? Gurunda, langsung Gurunda. Izin sebentar Bang Logika. Silakan Gurunda. Iya, saya melihat ada hal yang menggelikan ya. Ketika saudara mencoba mengambil narasi Yesaya 53 itu. Ingat Bung, ingat. Saya sudah berapa kali mengatakan Yesaya 53 itu sama sekali tidak kena poin manapun. Data nomor 1 sampai 12 sedikit pun tidak ada menyentuh kepada Yesus. Saya kasih contoh satu. Yesaya 53 nomor 11 dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu. Kalau Anda mengatakan bahwa itu untuk Yesus, gugur. Gugur. Ternyata Anda mempertuhankan hamba Tuhan. Makin parah itu.
Lalu kemudian dikatakan sebagai orang yang benar. Jadi Yesus itu adalah orang yang benar. Kalau itu untuk Yesus. Justru kalau Yesus itu adalah orang yang benar, maka Yesus tidak boleh dibunuh. Karena Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang benar. Itu kan perintahnya tuh. Akan semakin memberatkan saudaraku ini kalau menggunakan kitabnya Yahudi untuk mendudukkan Tuhan yang Anda sembah yang berasal dari manusia itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan, Bang Suma. Sebab di dalam Yohanes 1 diterangkan firman itu telah menjadi manusia. Wow. Tadi di Yesaya 43 nomor 10, saya sudah menerangkan kepada saudara, tidak ada Tuhan yang dibentuk, artinya tidak ada Tuhan yang menjadi. Menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu hal biasa. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, baik yang nampak kita lihat maupun yang tidak nampak, itu semuanya berasal dari firman. Semuanya berasal dari firman. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Segala sesuatu itu tercipta hanya dengan Tuhan berkehendak. Lalu Tuhan berkehendak dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Jadilah terang, jadilah terang. Jadilah hamil, jadilah hamil. Lahirkanlah Yesus, lahir Yesus. Jadi segala sesuatunya itu berasal dari firman. Firman menjadi manusia itu hal biasa. Sama seperti ketika saya berkata, aku pingin makan nasi atau aku pingin minum kopi campur masako. Karena saya penguasa, maka pembantu saya membuatkan itu. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama dengan Bang Suma, dan perkataan itu telah menjadi kopi campur masako. Apakah saya yang berubah menjadi kopi dan masako? Tidak, itu logika sederhana, Bung. Dan ingat, Anda harus membedakan antara sifat yang melekat pada diri Tuhan dengan perkataan, dengan firman. Firman itu bukan sifat. Firman itu bukan sifat. Firman itu adalah bias daripada sifat. Contoh, Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku. Tuhan memiliki sifat. Apa itu mulut? Mesin yang menghasilkan perkataan. Dari mulut itu bukan yang empunya mulut yang keluar dari mulut. Tetapi yang keluar dari mulut itu adalah apa yang dikehendaki oleh sang pemilik mulut. Jadi Yesus itu keluar dari mana? Karena dia firman, tentu keluar dari mulut. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Yesus bukan mulut. Yesus bukan kehendak. Dalam arti kata pemilik kehendak, bukan. Yesus ini adalah ciptaan yang keluar dari mulut, maka dikatakan pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan yang keluar dari mulut. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu pada mulanya keluar dari mulut, disebut firman, perkataan, kehendak Tuhan, ide Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menciptakan alam? Dengan cara berfirman. Bagaimana cara Tuhan kemudian menciptakan Yesus? Dengan cara berfirman. Maka firman itu diantar oleh Gabriel. Gabriel menyampaikan kepada ibunya, wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan agar engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Apa yang terjadi? Terjadi kun fayakun. Aku menginginkan wanita perawan itu melahirkan ciptaanku bernama Yesus. Makanya Yesus dikatakan hamba. Makanya Yesus dalam Yohanes 4, apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku menyembah apa yang aku kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus menyembah. Kenapa dia menyembah? Karena dia hamba Tuhan. Kenapa dia hamba Tuhan? Karena dia ciptaan. Kenapa dia ciptaan? Karena dia bukan Tuhan. Itu sesederhana itu. Tapi kalau Anda ingin mempertahankan, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Silakan dengan agama saudaraku, kita hanya diskusi, meluruskan sesuatu yang bengkok-bengkok, melenturkan sesuatu yang tegang-tegang, kan gitu ya. Nah, sekarang saya kembalikan kepada teman-teman, silakan kepada akhi logika ditambahkan. Habis itu saudara Kristen silakan tanggapi. Silakan Ustadz Logika. Jangan bilang Ustadz bang, nanti apa nanti.
Oke ya. Jadi gini, saya hanya ingin menegaskan kembali karena saya mumpung di sini kan nama logika ya. Jadi saya nggak memaksa Anda untuk mengeluarkan dalil, ya. Tapi kalau jika Anda ingin meyakinkan saya dengan dalil, ya silakan boleh. Tetapi tidak harus pakai dalil. Sekarang Anda ya rancang satu logika atau satu perumpamaan, ya. Bagaimana cara Anda bisa meyakinkan saya tentang ketuhanan Yesus tanpa bisa dibantah? Jadi ya ingat ya, ini tugas kepada saudara Kristen yang di sini. Saya membuka hati, saya membuka pikiran saya. Ya saya mencoba untuk membuka diri untuk Kristen. Bagaimana cara Anda bisa meyakinkan saya? Jadi tolong berikan saya satu statement saja, enggak harus pakai dalil yang ada di dalam Bible. Ya, boleh dengan logika Anda, boleh dengan cara berpikir Anda. Silahkan yang merasa bisa meyakinkan saya, yang bisa memberikan statement yang tanpa bisa saya bantah nanti, ya. Oke, jadi tugasnya cuma itu ya teman-teman ya. Berikan saya satu statement, ya yakinkan saya bahwasanya Yesus itu betul-betul Tuhan, bukan manusia. Oke, sekian dan terima kasih, dan saya harap ini betul-betul ditanggapi karena nanti ya setelah ini saya pun akan tanggapi jawaban Anda. Sekian dan terima kasih. Silakan. Terima kasih Ustadz Logika. Silakan Bang Vicky, Bang Fel atau Bang Masaha mau ditanggapi tentang ketuhanan itu. Mapa mula mana ini habis teman Kristen Dinda Kores boleh masuk, yang lain Muslim lain boleh masuk, silakan. Iya, Sensei Kores, silakan nanti setelah. Aduh, kayaknya nggak ada yang bisa ya. Emang berat memang Yesus nih jadi Tuhan. Oke, silakan. Silakan teman-teman. Iya. Kayaknya mesti silakan. Rumah Sako dulu nih. Iya betul, memang harus fokus Bang. Silakan, Bang Fel atau Bang Vicky? Iya, mungkin Bang Vicky dulu ya. Silakan Bang. Oh, Bang Vicky. Oke, dilempar oleh Bang Vicky. Interupsi. Siap. Interupsi dulu. Saudara Rasik, jangan pernah menyebut Tomatius, bukan tomat. Timotius. Lila Pak Kampung. maaf. Ntar dibilang kita mau bikin pecel lele. Iya, maaf. Tuh, Masya Allah, saya dikoreksi sama Gurundaku. Makasih Gurunda. Makasih, Masya Allah. Nanti dibilang maaf ya teman-teman gitu. Maaf teman-teman ya. Memang ini Arasid parah juga Gurunda. Tertulianus dibilang tetanus, parah dia. Iya, enggak. Maaf ini mungkin Juragan Batu. Ya, silakan. Iya, silakan Bang Vicky. Bang Kores. Bang Kores, ya. Sensei Kores. Enggak, tadi mau nanggapi pertanyaannya Bang Logika? Kristen ya, belum. Silakan. Baik. Tanggapi. Ya, silakan. Ya, Tafadhol. Dari siapa? Dari Pak Logika ya. Dia cerita tentang Yohanes 17 ayat 3. Yang diceritakan ada membawa itu, Pak. Mohon maaf saya dikit ya. Saya tidak ada membawa Yohanes 17 ayat 3, enggak. Tantangan dari saya, boleh ya bapak-bapak yang ingin memberikan tantangan ialah tolong berikan saya satu statement atau argumen, yakinkan saya bahwasanya Yesus itu benar-benar Tuhan tanpa bantahan nanti Pak gitu. Jadi tugas bapak adalah meyakinkan saya, bukan hanya lewat Bible, tidak. Boleh bapak menarasikan atau framing bapak, silahkan. Pokoknya nggak harus merujuk kepada Alkitab, tidak. Bebas bapak untuk kali ini. Ya, untuk meyakinkan saya bahwasanya Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Sekian dan terima kasih. Lanjut Pak. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab ini. Kalau saya pasti akan mengkaitkan dengan Alkitab, karena Alkitab sebagai fondasi utama. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa Alkitab itu menerangkan Tuhan Yesus dalam berbagai macam perumpamaan dan dalam berbagai macam cerita. Seperti di Yohanes yang tadi disampaikan di 17 itu menceritakan Yesus adalah saksi atau adalah utusan. Lalu di Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus diceritakan sebagai akulah guru dan Tuhan. Nah, penekanan Yesus sebagai Tuhan itu bisa terlihat melalui segala peristiwa yang sampai hari ini itu dirasakan tentang keilahian atau ketuhanannya Tuhan itu atau Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ketika peristiwa kelahiran
Itu kita tidak bisa bantah bahwa malaikat mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria melalui sebuah proses yang tidak bisa diceritakan secara logika, dan itu misteri. Yang kedua, peristiwa Yesus datang ke dunia itu untuk membuat hubungan kembali. Nyatakan bahwa dirinya adalah Allah dan peristiwa kebangkitan. Dan penegasan yang berikut adalah dengan angkatnya Yesus ke surga. Itu diteruskan oleh para murid dengan melakukan sampai Alkitab ini dibawa ke seluruh dunia. Pengakuan tentang nama Yesus itu terjadi di setiap kali peristiwa dan mujizat yang dilakukan oleh para murid atau oleh Yesus sendiri. Itu terjadi hari ini. Dan itu dilakukan oleh banyak hamba Tuhan, pendeta dan pastor, ya mereka dapat karunia khusus, yaitu melalui Roh Kudus. Waktu mereka melakukan segala hal, mereka lakukan dengan nama Yesus. Nah, kalau orang sudah menggunakan nama Yesus, kalau dia hanya seorang nabi, atau dia hanya seorang utusan, gak mempan itu. Tapi karena dia adalah Tuhan, maka semuanya bisa terjadi. Hal yang mustahil menurut manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Dan kalau saudara-saudaraku dari Muslim mengikuti peristiwa atau peristiwa kejadian ini, pasti saudara-saudara akan merasakan bahwa ada pengakuan terkait dengan keilahian atau ketuhanannya Tuhan Yesus. Seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah cerita tentang Yesus ini semua adalah misteri. Nah, misteri itu tidak bisa dipecahkan oleh manusia, karena manusia terbatas. Maka konsep Trinitas, Tritunggal sampai hari ini masih bermasalah. Gitu. Maka siapa saja yang nanti akan berjumpa dengan Tuhan, dialah yang kepadanya yang akan dinyatakan Tuhan itu sendiri, yaitu di surga. Begitu. Maka hari ini saya pribadi mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Karena hanya menyebut namanya, segala sesuatu bisa terjadi dengan doa kepadanya. Apalagi kalau beliau hadir sendiri. Nah, hari ini Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu. Tapi Tuhan tidak akan pernah datang kepada siapa yang tidak percaya kepada Dia. Maka firman ini disampaikan. Jadi kalau teman-teman tidak mempercayai Tuhan, tidak akan pernah nyampe kepada itu, karena Dia adalah misteri. Nah, kalau Dia nabi, Dia tidak bisa seperti itu. Udah, Pak? Ya. Oke. Nah, izin ya Gurunda ya, karena dia menanggapin argumen saya kan gitu. Jadi gini Pak ya. Jujur sebenarnya kalau dibilang ini masalah apa, saya mau bantah dari sejak awal, tapi karena saya menghargai forum diskusi ya saya terpaksa sabar-sabar gitu. Karena apa Pak? Dari awal sebenarnya statement saya udah jelas Pak ya. Tolong ya Bu ya, tolong yakinkan saya ya, tugas Bapak adalah meyakinkan saya tentang ketuhanan Yesus. Mau Bapak pakai ayat yang ada dalam Bible boleh, mau pakai asumsi juga boleh ya, mau pakai logika juga boleh. Nah, tugas Bapak itu sebenarnya saya tidak mau mendengar tentang ketuhanan Yesus, karena kalau itu mohon maaf gitu loh,
Itu cerita gitu. Nah cerita ini bisa saya bantah. Contohnya dari awal tadi Bapak mengatakan Yesus itu lahir tanpa seorang ayah. Contohnya itu adalah salah satu bukti. Itu lucu bagi saya. Kalau Bapak merujuk kepada situ, saya bahkan lebih takjub terhadap penciptaan Adam daripada penciptaan Nabi Isa. Mohon maaf saya katakan, saya lebih takjub terhadap penciptaan Nabi Adam daripada penciptaan Nabi Isa. Kalau Bapak mengatakan ya tentang ini tadi, contohnya Yohanes 1 ayat 14 dan lain-lain, mohon maaf ini sekarang akan saya bantah Pak. Dengarkan. Yohanes 1 ayat 14 itu mengatakan pada mula aku dan Bapa adalah satu. Maka itu dibantah oleh Yohanes 5 ayat 26. Bapa hidup dalam dirinya sendiri. Begitu juga diberikan kepada anak, dia hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ya Bapa dan anak bukanlah satu, itu sudah dibantahkan di situ. Dan kalau Bapa mengatakan pada mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Ya itu juga Pak. Tetapi bagaimana Pak gitu loh. Saya hanya ingin bagaimana cara Bapak meyakinkan saya tentang ketuhanan Yesus. Jadi udah ya teman-teman, saya belum mendapatkan poin gitu loh. Gitu. Jadi mau teman-teman yang lain nanti yang mau menambahi gitu ya, mana tahu nanti ada teman-teman yang lain yang ingin mencoba meyakinkan saya dengan dengan yang ada ayat dalam Bible, boleh silakan, saya nggak batasi. Mau dengan asumsi liar boleh silakan, mau dengan logika boleh silakan. Jadi saya tidak membatasi Anda, ya silakan Anda bangun narasi, Anda bangun argumen, tolong yakinkan saya. Contohnya gini, ini loh Tuhan Yesus itu, dia bukti dia Tuhan itu adalah contohnya ya, dia itu pencipta alam semesta, dia pencipta ini. Nah Anda yakinkan saya dengan itu, tapi jangan ada bantahan. Nah seperti itu, sehingga saya tidak mampu membantah nanti argumen Anda. Oke, itu tantangan untuk semua teman-teman Kristen yang ada di sini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator atau hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab. Oke, sebelum pindah dulu kita sapa dulu Ibu Darni. Selamat pagi Ibu Darni. Iya, selamat pagi. Udah oke, pagi lanjut. ini. Iya, Jam pagi. 2. Selamat malam. Silakan Bang Vicky. Selamat malam Bu Dani. Ya, Ya, saya malam. menanggapi kenapa penciptaan Adam dan Yesus itu mempunyai kemiripan, karena itu unik. Adam itu diciptakan sebagai manusia pertama. Enggak, mohon maaf Pak. Mohon maaf saya Ya, ini saya saya jelaskan perlu dulu ditanggapi tadi itu. Nah, itu Enggak, supaya tunggu, saya tidak supaya butuh jelas penjelasan, itu Yesus, enggak perlu Yesus di mana? ditanggapin. Yesus di posisi mana? Yang dari saya hanyalah tolong Bapak buat satu statement ya, Bapak bangun satu argumen atau statement. Boleh pakai Bible, boleh juga pakai asumsi, boleh juga pakai logika. Sehingga bagaimana cara Bapak meyakinkan saya? Saya telah membuka hati saya telah membuka pikiran saya untuk mau menerima Kristen dalam hidup saya. Tapi tolong berikan saya satu argumen Bapak gitu yang bisa betul-betul meyakinkan saya bahwasanya Yesus itu betul-betul 100% Tuhan tanpa terkecuali. Seperti itu Pak. Jadi Bapak tidak perlu menanggapi argumen saya, tidak perlu. Karena itu hanyalah bantahan daripada apa yang Bapak katakan tadi. Sekian dan terima kasih. Mohon Pak ya, Iya, kalau perlu ditanggapi. Itu cukup yakinkan saya luruskan supaya teman-teman Muslim paham versinya kami terhadap Adam itu siapa, gitu. Jadi Adam menurut kami Kristen itu adalah manusia pertama diciptakan Tuhan dan diharapkan menjadi pemilik Taman Eden dan selesai. Tapi karena peristiwa buah yang didapat dari Hawa, akhirnya manusia jatuh dalam dosa asal. Kehadiran Yesus itu menyempurnakan Adam. Artinya bahwa manusia diselamatkan dari dosa awal itu atau dosa asal. Seperti itu. Nah, ketuhanan Tuhan, makanya yang tadi saya sampaikan, kalau berlogika tetap menutup diri, akan pernah nyampe, karena Tuhan kami itu, Tuhan Yesus itu misteri. Tidak bisa dipakai oleh manusia, oleh otak manusia, karena otak manusia terbatas, seperti saudara logika yang terbatas. Baik. Dan kalau saudara logika meminta tentang ayat, banyak ayat di dalam Alkitab yang juga antitesa terhadap Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan itu misteri, tidak bisa dipecahkan. Tapi kenapa saya mengimani Yesus sebagai Tuhan? Karena sampai hari ini apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat,
Dan itu saya rasakan persis sama dengan para murid Yesus yang melakukannya. Dan itu tidak bisa diselami oleh manusia karena itu misteri. Seperti itu. Maka kalau saudara logika tidak membuka diri, nggak akan pernah nyampe. Iya. Jadi Pak, sebenarnya gini Pak, kalau Bapak mau mengatasnamakan membuat argumen seperti itu, akan muncul pertanyaan, emang agama Kristen ini bukan untuk manusia? Emang Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus ini bukan untuk manusia gitu loh. Kalau Yesus sudah berani, kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, dia harus betul-betul bisa membuktikan gitu loh. Maksudnya gini Pak, bukan harus, Bapak ini ngaco saya pikir tadi kan gitu, mengatakan akal kita tidak cukup, nggak sampai untuk memahami ketuhanan Yesus. Terus Bapak kok bisa mengimani Yesus? Akal Bapak sampai, terus akal saya tidak sampai. Teman-teman, bisa aku yang jawab? Boleh Bu Darni, boleh. Iya Bu Darni. Kalau Oke Bu Darni, silakan. Pertanyaannya silakan. Ibu Darni, waktunya 3 menit 2 hari, dipersilakan Bu Darni. Enggak lah, berapa menit? Ya terserah Bu Darni, terserah Bu Darni. Ya, tapi masih ingat kan bukan? Masih ingat kan pertanyaannya kan? Ya, pasti, Tugas Bu Darni ialah Ya. bagaimana meyakinkan saya tentang ketuhanan Yesus itu. Seperti itu Bu Darni. Mantap. Siap, salibkan Mulai, Bu ya? Darni, Bang Logika, salibkan. Ya. Lanjut. Oke, mulai. Kenapa Yesus itu kami tuhankan? Elohim itu mengutus firman roh kalem menjadi manusia turun ke bumi, itulah Yesus. Udah, makanya ditulis juga di dalam Ibrani 1 ayat 2, Yesus adalah wujud dari Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Udah. Nah, kenapa dia kami mengatakan dia adalah Tuhan? Bahwasanya dia akan memberi hukuman kepada manusia, seperti tertulis di dalam Yesaya 32. Ya, dia akan menghukum manusia. Dia akan menghakimi manusia. Dia akan menyelamatkan manusia. Dia kelak akhir zaman, dialah raja dari segala raja. Dan sudah tertulis di dalam Matius 25 ayat 25, 31 dan 32. Kata Yesus, dia akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan dan dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Hadis Sahih Muslim 127. Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 11 ayat 25. Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Nah, kelak jika kita akan bertemu dengan Yesus di surga, kita akan melihat wajahnya itu yang seutuhnya. Itulah kenapa kami menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Karena Yesus itu adalah wujud dari Allah itu sendiri. Terima kasih. Itu dari Masya saya. Allah, subhanallah. Lanjut ke Bang Logika, luar biasa. Oke, Semangat sekali, lanjutkan. Saya jujur. Saya ada bergetar saat semuanya. Bu Darni mengatakan tentang hadis. Waduh, mantap. Ini udah belajar hadis Bu Darni. Dilanjutkan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Bu mendapatkan hidayah. Ya. Oke, saya hanya akan fokus terhadap satu statement Ibu. Karena saya nggak nanti terlalu panjang narasi jika saya menanggapi keseluruhan gitu. Tapi satu yang di awal tadi, ya, bahwasanya Yesus firman itu telah menjadi daging. Intinya Tuhan itu telah menjadi manusia. Betul ya Bu Darni ya? Iya, betul. Oke, nah jadi seperti ini Bu Darni. Ini logika saya berpikir. Tapi sebelum saya narasikan, saya ingin bertanya kepada Bu Darni, apakah manusia itu mempunyai sifat lemah atau tidak Bu Darni? Oh, tunggu, satu lagi ada tinggal. Oh, Tinggal ada satu tinggal. lagi. Ya lanjut benar. Ya, lanjut Bu, lanjut. Muhammad berkata, nafas hidupku berada di tangan Isa Al-Masih putra Maryam. Hadis Mutiara 152.
Oke. Hadis mutiara. Kalau sudah Masya Allah. Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad sudah Udah, diam. Nabi Muhammad adalah Nabi Islam terbesar di dunia, mengatakan nafas hidup berada di tangan Isa Al-Masih putra Maryam. Bu Derni, itu hadis apa dulu, Bu? Hadis mutiara, maksudnya mutiara apa ini? Hadis mutiara Bang. Semangat. Ya, nah, maksudnya tadi, Bu, maaf, hadis apa tadi, Bu? Bisa saya baca hadis apa tadi? Maaf, jangan salah-salah bawa hadis ya, Bu. Oh, hadis Sahih Muslim 127. Isa Al-Masih akan turun di Hadis Sahih Muslim 127. Oke. Iya. Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Nah, itu dia. Oke, siap Bu Darni. Itu nanti bagian Bang Sidik lah masalah hadisnya. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya tadi ya, Bu ya. Menurut Ibu manusia itu memiliki sifat lemah atau bukan, Bu? Udah pastilah saya. Kalau Tuhan itu memiliki sifat lemah atau bukan, Bu? Kalau Tuhan tidak akan mungkin lemah. Oke, terima kasih. Sebenarnya itu adalah jawabannya, Bu. Nah, seperti ini, Bu, narasi saya. Jikalau Ibu mengatakan Tuhan itu telah menjadi manusia, ya, Bu, ya. Sehingga setelah dengan menjadinya Tuhan itu menjadi manusia atau dikenal Yesus Kristus, maka bagi saya itu sudah menggugurkan sifat ketuhanannya. Kenapa? Tidak mungkin, betul kata Ibu. Tuhan itu tidak mungkin yang namanya lemah, nggak mungkin. Allah itu maha perkasa. Seperti yang seperti kami imani, Allah itu, Tuhan itu maha perkasa, tidak mungkin dia lemah. Karena apa? Ada sifat mustahil Tuhan. Jadi kalau Ibu mengatakan Yesus Tuhan itu telah menjadi manusia, maka sudah tidak Tuhan lagi bagi saya. Karena apa? Untuk apa dia menjadi manusia kalau hanya untuk menunjukkan kelemahannya? Dengan Ibu menarasikan Tuhan itu telah menjadi manusia, mohon maaf, bagi saya itu sudah cacat, Bu, cacat logika. Logika yang saya tidak akan pernah menerima itu. Yang pertama, Tuhan itu tidak maha lapar, Bu, tidak pernah lapar Tuhan itu. Karena Tuhan itu tidak berhajat kepada makanan. Tuhan itu nggak membutuhkan makanan untuk mengenyangkan dia. Tetapi fakta Yesus itu lapar, Bu. Tuhan itu, mohon maaf, tidak, ya, Tuhan itu tidak akan buang air besar ataupun kecil. Tetapi dengan menjadi manusia otomatis, Bu, otomatis pasti dia akan melaksanakan itu, buang air besar, buang air kecil. Tuhan itu tidak akan pernah mati, walaupun hanya 1 detik. Jangankan 3 hari 3 malam, Bu, 1 detik pun tidak akan bisa. Maka sudah terbantahkan, Bu, karena Tuhan nggak mungkin mati. Apalagi masih banyak, Bu, yang tidak bisa saya narasikan sepanjang itu di sini. Tapi itu adalah beberapa bantahan bahwasanya Tuhan telah menjadi manusia. Itu sangat tidak logik dan tidak akan pernah orang yang mengaku memiliki akal pikiran yang sehat, memiliki akal pikiran yang cerdas, memiliki akal pikiran yang benar. Karena apa? Karena akal pikiran dan logika yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah tunjuk, Bu. Agama yang benar itu harus diterima oleh seluruh umat manusia. Kenapa suaramu? Ya, Bu, ya. Suaramu kecil, Dek. Oke. Halo, assalamualaikum, masih kuat? Masih. Oke, sedikit lagi, Bu, ini udah hampir selesai. Ya. Jadi, buku, kalau memang agama itu benar, ya, Tuhan itu benar, maka dia itu harus bisa diterima oleh seluruh makhluk manusia yang namanya manusia, Bu. Contohnya saya kasih, Bu. Ya, tidak semua manusia itu terlahir sebagai Kristen, tidak semua manusia itu terlahir sebagai Islam, tidak semua manusia itu terlahir sebagai Hindu, Buddha, bahkan ada ateis, ada orang yang tidak memiliki agama, ada orang memiliki kepercayaan, ya, Bu, ya, dan lain-lain. Bagaimana cara mereka untuk menerima agama yang benar? Kalau bukan dengan menggunakan akal pikiran, Bu, maka jangan kita kesampingkan dulu akal pikiran ini. Akal pikiran itu harus dikedepankan untuk mencari yang benar. Saya kasih contoh, Bu. Di dalam Al-Quran, kenapa sampai saat ini saya masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, kitab yang terakhir, Bu? Karena apa? Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan. Ya, Bu, contohnya ayat Al-Quran adalah dasar ilmu, Bu, dasar ilmu pengetahuan. Contohnya kita lihat, Bu, bagaimana di dalam Al-Quran menjelaskan tentang gunung adalah sebagai pasak bumi, dan para ilmuwan meneliti kebenaran itu dan mereka mengatakan kebenaran itu. Jadi untuk para ilmuwan pun itu sudah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran.
Kita lihat orang yang bekerja di bagian kelautan, Bu. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya, akan ada dua laut yang bertemu, tetapi mereka ada pembatas di antara mereka. Dan penelitian telah membuktikan itu. Mereka mendapatkan petunjuk lewat ayat itu. Kita lihat dari ilmu kedokteran. Bagaimana sekarang ini, Bu? Madu dikatakan adalah obat segala penyakit dan lain-lain. Bahkan banyak sunnah Rasulullah tentang habatus sauda dan lain-lain. Nah, ini para kedokteran meneliti ini dan mereka menemukan kebenarannya, maka mereka beriman kepada Allah. Kita lihat orang-orang yang tidak memiliki agama, yang mereka mengatakan nggak ada Tuhan dan ini sebagainya. Saat mereka membicarakan konsep tentang asal usul manusia, mereka mengatakan, ya, mereka mengikuti teori Darwis, ya, yang mengatakan asal usul manusia itu adalah tapi dia tidak percaya bahwasanya dia adalah keturunan dari kera. Jadi mohon maaf ya, tolong ibu bangun lagi nanti narasi yang mungkin mudah-mudahan saya bisa lebih menerima lagi sehingga tidak akan banyak bantahan di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada host atau moderator atau kepada guru dan insyaallah. Masya Allah, berasa Jumatan. Oke, jadi gini ya, saya cuma tambah 2 detik. Jadi gini, hadis itu memang sahih ya. Ini Ibu, ini Sahih Muslim 127 ya. 127. Tetapi di sini tidak ada bercerita tentang tentang apa? Tentang Nabi Isa ya. Jadi di sini di sini ini Sahih Muslim 127 kan dibawa tadi. Nah, ini ya. Sahih Muslim 127. Nah, dari Nabi tentang ini dosa besar, beliau bersabda, syirik atau menduakan Allah, ya, syirik kepada Allah, durhaka terhadap orang tua. Bang Sidik agak dekat dikit, coba. Ya, ini Sahih Muslim 127 katanya Ibu Derni itu ada apa ya, Nabi Isa ya mengatakan. Tapi di sini tidak ada loh. Makanya saya cuman itu aja yang saya mau nanti dilanjutkan kepada Gurunda atau teman-teman. Jadi di sini Sidik sekalian Sidik itu gampang kok. Hadis mutiara jiwa Muhammad ada di tangan Nabi Isa kan gitu. Itu nanti keluar websitenya Kristen semua. Itu blogspot sama WordPress. Kasih lihat aja. Gak mungkin gini Bang Ustadz Sidik kemarin ya. Jadi nggak ada ya Bu ya. GS 4361 mungkin GS 4361 maksud beliau tadi. Lanjut Gurunda. Coba di GS 4361. Ya, nanti lepas itu saya cek. Lanjut Bang Oke, silakan mau ditanggapi langsung Gurunda monitor apakah sudah dekat dengan perangkat? Ya, bisa jadi gini. Siap. Gimana ini Ibu Darni? Jadi Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam ayat 34 bahwa Nabi Isa itu adalah anak Maryam yang mengucapkan. Ibu membawa narasi hadits ya agar dibaca lengkap ya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, menghapuskan pajak, dan kekayaan akan berlimpah ruah sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Tidak ada masalah dengan ini. Nabi Isa kan di awal tadi. Ya, gimana, Bu? Kenapa di Quran surat 2 ayat 113 dan Quran surat 22 ayat 69 mengatakan hanya Allah itu satu, cukuplah ditulis di Al-Quran, jangan ada lagi di hadis. Iya, gini Bu. Jadi setiap nabi itu akan bersaksi tentang umatnya masing-masing di hadapan Tuhan. Mereka semua akan menjadi hakim terhadap pengajaran nabi-nabi ini kepada umatnya. Di dalam kitab Ibu sendiri dikatakan Lukas 12:14, Kisah 7:35, mereka para nabi ini adalah hakim dan kemudian mereka adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Itu poinnya. Kemudian ketika berbicara mengenai Isa atau Yesus itu adalah hakim, kan jelas tuh. Anda mengambil hadits
Tetapi Anda melupakan apa yang ada di dalam kitabnya Ibu. Yesus itu akan menjadi hakim nanti. Tidak semua orang yang menyeru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Berarti poin penghakiman tertinggi itu adalah Bapa. Kenapa? Masuk surganya seseorang, masuk nerakanya seseorang, itu tergantung dari kehendak Bapa. Berarti tergantung daripada penghakiman yang Bapa torehkan di dalam sebuah pengajaran yang diantarkan oleh para nabi. Itu poinnya. Kan Bapa yang menjadi tumpuan akhir. Ke jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kan Bapa yang menjadi tumpuan akhir, bukan Yesus. Yesus hanya orang yang dihakimi. Makanya di Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Kan sudah berapa kali kukatakan itu, Bu. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Isa mengatakan apa? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Subhanaka, itu jelas itu dikatakan gitu. Ya, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sesungguhnya aku mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu pernyataan Nabi Isa. Dan itu juga diuraikan dalam kitab saudara. Dia mengatakan bahwasanya kehendak Bapa. Bapa yang harus memutuskan perkara itu. Di dalam Matius 20 juga jelas dikatakan bahwasanya tentang siapa yang ada di kananku, siapa yang ada di kiriku, aku tidak berhak untuk itu. Itu sudah ditentukan, diberikan oleh Bapa kepada siapa yang berhak untuk diberikan. Siapa yang menentukan? Bapa, Tuhan. Jadi Yesus itu memang hakim. Inilah permasalahannya kemudian ketika dia ditunjuk Tuhan untuk menghakimi manusia berdasarkan dengan konsep pengajarannya dia. Kan sudah kujelaskan tadi, Bu. Di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi hakim di situ? Firman. Firman apa? Firman yang kuterima dari Bapa. Firman itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Berarti yang menjadi hakim di sini siapa? Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi hakim. Yesus hanya menerangkan, aku tidak pernah mengajarkan mereka mempertuhankan aku. Yang menuhankan aku silakan di sebelah kiri, yang menjadikan aku sebagai rasul silakan di sebelah kanan. Kan jelas itu. Nah, nanti Tuhan yang memutuskan. Iya. Ini ayat yang paling dahsyat. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, semua ya Bang Juma. Nggak ada dibilang di sini sebab kita semua, sebab orang Kristen akan menghadap pengadilan Kristus. Enggak, sebab kita semua itu semua manusia. Iya, saya ngerti, Bu. Padang mahsyar nanti itu semua manusia dikumpulkan. Semua dikumpulkan orang di padang mahsyar. Kan Bang Juma, nggak ada pengadilan orang lain, nggak ada pengadilan nabi-nabi yang lain kan? Hanya pengadilan Kristus, semua orang menghadap. Luar biasa itu Bang Juma. Oke, anggaplah seperti apa yang Ibu mau. Yesus satu-satunya hakim. Oke, Islam berbaris, Kristen berbaris. Apa penghakimannya kemudian? Perkataan yang Yesus pernah ucapkan ketika dia datang sebagai guru, sebagai maran, sebagai rabi di tengah Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Islam lolos. Aku hanyalah utusan Tuhan. Islam lolos. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Islam lolos. Terus yang membuat Anda lolos apa? Menuhankan Yesus. Lolos Anda? Tidak lolos Anda itu. Bagaimana Anda mau lolos? Anda hukum pertama sampai keempat. Kami umat Advent insya Allah sudah melakukannya. Bagaimana ceritanya Anda bisa lolos hukum pertama? Hukum pertama aja Anda sudah hukum pertama aja.
Hukum kelima sampai hukum ke-10 mengasihi sesama manusia. Itulah yang harus sekarang kita. Oh, salah. Dengarkan saya, Bu. Dengarkan saya, Bu. Kalau ibu mengasihi anak ibu, ibu akan mengajarkan anak ibu untuk tidak mempertuhankan manusia. Itu kalau Anda kasih. Itu kalau Anda kasih, Anda tidak akan mengajarkan mereka menyembah manusia Yesus. Kalau Anda kasih. Kenapa? Karena itu tidak pernah diajarkan oleh... Bentar Bu Darni, gantian Bu Darni. Oh, salah. Kasih itu harus berdasarkan standar yang Tuhan ajarkan. Kasih kepada Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan kasih kalau Anda mengajarkan manusia menyembah kepada sesama manusia? Itu bukan kasih, itu laknat itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika Anda berbicara mengenai tahta, Wahyu 2:13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Iblis pun punya tahta, Bu. Wahyu 4 nomor 4, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Ada banyak tahta. Bukan cuman Yesus yang duduk di atas tahta. Ada 24 tahta. Artinya yang duduk di atas tahta itu adalah para hakim-hakim. Kemudian Wahyu 20 nomor 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Berhenti untuk mengatakan Yesus satu-satunya hakim. Berhenti. Itu memalukan. Wahyu 22 nomor 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir di luar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Tahta Allah beda, tahta Yesus anak domba beda. Matius 19:28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Murid Yesus saja duduk sebagai hakim. Jadi berhenti mengatakan itu. Nah, di dalam Ibrani 8 nomor 1, inti segala ini yang kita bicarakan ini adalah kita mempunyai imam besar yang demikian. Imam besar kita adalah yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di langit. Yesus itu imam. Imam bagi orang-orang yang percaya. Sebagai imam, ketika dia takbir, makmum juga harus takbir. Ketika dia rukuk, makmum rukuk. Ketika dia sujud, makmum juga sujud. Jangan imamnya menyembah kepada yang di langit, makmumnya menyembah kepada yang di depannya. Imam, itu keliru. Itu salah itu, Bu. Jadi konsep ini harus diterima dengan legowo, bahwa apa yang kita sampaikan, dialog yang kita sampaikan itu adalah mengajarkan kita cerdas dengan akal pikiran kita bisa mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Satu hal untuk Ibu Darni. Ketika Anda mengatakan Anda taat kepada Taurat, itu sama halnya Anda kemudian membersihkan diri Anda dengan, mohon maaf, dengan air comberan. Lantas Anda mengaku bersih. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus belum ada di situ, bahkan Maria pun belum ada. Artinya ketika Maria melahirkan seorang anak yang dianggap Tuhan, tidak boleh menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan anak ini. Karena jangan ada ilah lain, jangan ada ilah lain, artinya jangan ada Tuhan lain, jangan ada sembahan lain. Loh, Ibu membuat sembahan baru berupa manusia. Ibu tertolak nanti. Demikian, silakan. Jangan bilang Yesus itu Tuhan yang baru. Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Hanya Yesus yang akan datang, gak ada yang lain-lain yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Ini tulisan ini dituju kepada Yesus. Hanya Yesus yang akan datang. Gak ada Allah-Allah lain datang. Gak ada nabi-nabi lain datang. Hanya Yesus. Semua makhluk akan menunggu kedatangannya yang kedua kali, ya kan? Kan begitu juga dengan kalian. Kalian tunggunya Yesus datang kan, Bang Juma? Sesuailah ayat dengan Wahyu. Betul itu. Kita sudah sering bahas ini. Yesus datang sebagai hakim. Silakan aja dia mau hakim, dia mau salto-salto menghakimi, silakan. Dia mau koar-koar, dia mau apapun, silakan. Kami siap untuk masuk ke dalam persidangan Yesus. Dan kami akan mengatakan, wahai Yesus, la ilaha illallah, antum Rasulullah. Kamu adalah Rasul Allah. Nah, selesai perkara.
Ibu Darni masuk. Yesus, Engkau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Wah, langsung disepak tendangan penalti tanpa bayangan. Karena itu tidak pernah Yesus ajarkan. Jangan Anda bangga dia hakim. Justru dia tidak mungkin menzalimi orang. Dia akan menegakkan kebenaran. Siapa yang mempertuhankan dirinya, diusir. Enyahlah engkau daripadaku. Engkau adalah semua penjual keju. Engkau pembuat kejahatan. Kan begitu poinnya. Matius 7 nomor 21, 22, nomor 23. Itu sudah tepat itu. Engkau semua pembuat kejahatan. Tidak ada yang boleh selamat masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ketika saya tanya, atas kehendak siapa Ibu Darni yang cantik ini mempertuhankan Yesus? Atas kehendak siapa? Apa jawaban Ibu? Apa jawaban Ibu? Oh, bukan gitu. Nggak ada gitu pertanyaannya. Bukan begitu. Aduh, Bu Darni. Yang dienyahkan kelak kan kita sudah berulang-ulang yang tidak melakukan kehendaknya. Kehendak itu yang merubah hukumnya tadi. Hukumnya ini sudah dituliskan Allah langsung kepada Musa loh, dengan jarinya melalui api kepada siapa? Kepada Musa. Bayangkan itu. Masa seenak jidat manusia menukar-nukar hukum itu? Contohnya seperti orang Bang Juma, ingat dan kuduskan hari Sabat, hukum keempat. 6 hari lamanya kau bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Makanya kami umat Advent menguduskan hari Sabat. Kami tidak merubahnya. Kami tidak merompak-rombaknya. Karena apa? Itu hukum Tuhan. Itu adalah hukum pencipta, penguasa alam semesta ini. Kenapa kalian itu sebagai manusia biasa berani mengubah hukum itu? Ya, nah itulah yang nanti akan dinyahkan. Nyala kau, hai dia Simatupang, kau sudah merubah hukumku. Ibu yang merubah hukum itu Ibu. Hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel. Inilah aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ibu Bani apa rupanya? Kan Bani Israel itu awalnya pekabaran itu datang. Lalu Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang kebenaran. Makanya kena ke orang kata. Makanya sampai ke kata. Karena disuruh pergi. Ketika suruh lagi pergi. Gitu loh. Bukan hanya orang Yahudi saja. Baik. Ketika Yesus memerintahkan ke seluruh bangsa, apakah poin perintahnya agar manusia menyembah dirinya? Yesus menyuruh pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang kebenaran. Kebenaran untuk mempertuhankan dirinya? Kebenaran untuk menuruti hukum-hukumnya. Ya, mana hukum yang diajarkan agar menyembah Yesus? Mana hukum itu? Tertulis di mana? Yesus itu kan yang awal dan yang akhir. Benarlah itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, mana hukum kebenaran agar mempertuhankan manusia Yesus? Mana? Tertulis di mana? Ya. Yesus itu kan yang awal dan yang akhir. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah pencipta satu-satunya. Yesus sedang berkata tentang dirinya atau berkata tentang apa yang diperintahkan untuk ia katakan? Jawab. Dia di situ bukan orang lain. Dia di situ tetap dia itu Elohim. Dia tetap Elohim yang turunnya. Siapa yang mengajarkan ibu bahwa dia adalah Elohim? Siapa? Kan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Nah, berarti Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu menjadi manusia. Kan itu kan? Bersama-sama dengan Bapa itu, apakah ke bumi mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu? Tadi ibu tidak mampu menjawab kebenaran mempertuhankan Yesus itu di mana?
perintah Yesus mempertuhankan diri. Beritakanlah Injil kepada seluruh bumi. Ajarkanlah mereka menyembah diriku, atau ajarkanlah mereka menyembah kepada Bapa yang mengutus aku. Yang mana yang benar? Kan sudah ditulis di dalam Injilnya itu bagaimana, makanya manusia itu disuruh agar bijak, belajar, bukan bodoh, bukan tolol. Di mana ditulis? Di mana ditulis itu, Bu? Di mana ditulis? Saya ingin tahu. Itu dari tadi Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1. Oke, tahan dulu Bu Darni. Bu Darni, tahan dulu, tarik napas dulu. Bu Darni, tahan. Ini yang cobaan. Engkai lagi mpe. Bapak Adi, selamat malam. Aduh, Bu Darni. Oke. Silakan dibantu Ibu Darni. Bu Darni istirahat dulu, minum kopinya dulu, seruput dulu. Bu Darni ya, bakar dulu rokok aja, Bu. Iya. Oke, cantik. Oke, silakan Bapak Adi atau apa? Saya lebih tertarik dengan Bu Darni daripada seorang dokter yang tidak pernah menggunakan logika. Gini Bu Darni, gini, pada mulanya adalah firman. Sekarang saya tanya kepada Ibu, yang ada pada Tuhan itu, yang melekat pada Tuhan itu, mulut atau firman? Perkataan. Gini loh Bang Juma, nggak usah lah Bang Juma putar-putar sana sini. Loh, Ibu yang muter-muter. Bang Juma tunggu dulu, ini biar simpel supaya jangan bingung manusia itu. Bang Juma buat Kata disebut pertama kan mulut. awalnya Elohim. Nah, P dalam bahasa Ibrani. P itu Elohim artinya ini mulut. Allah. Sumber. Elohim ini, Bang Juma tunggu dulu supaya lebih enak didengar yang penonton-penonton yang di bawah. Pertama kan Elohim. Nah, Elohim ini mau menyelamatkan manusia. Diturunkanlah, diutusnya rohnya, kalemnya, firmannya, lahirlah melalui perawan Maria yang tadi tanpa bersetubuh. Harus suci dia karena Elohim itu suci, kan gitu. Turunlah Yesus itu ke bumi yang menjadi manusia itu tadi. Makanya itu Gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh makhluknya sendiri. Kayak mana ceritanya? Jurus sampah pula itu. Loh. Kayak mana ceritanya? Bukan dibunuh tapi jadi tumbal. Kayak mana ceritanya? Bukan dibunuh Tuhan itu, tetapi kan memang sudah begitu. Nubuatan para nabi harus digenapi, harus dijalankan sesuai dengan kitab. Ibu begitu, ibu terlalu zalim. Kedatangan, kepenyalipan, Ibu terlalu zalim. Ibu terlalu menista Tuhan dengan konsep ibu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu loh. Itu iman ibu, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Gak pernah Yesus mengajarkan itu. Sekarang permasalahannya, pencipta langit dan bumi itu memiliki mulut. Menurut Yesaya 55 nomor 11. Mulut itu dari mulut. Jadilah engkau matahari, jadi matahari. Firman terlontar, jadilah Bu Darni, jadi Bu Darni. Kan gitu poinnya. Jadilah Yesus, jadi Yesus. Yesus adalah sesuatu yang terlontar dari mulut. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus itu awalnya adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan mulut Tuhan yang turun ke bumi, bukan. Tapi sesuatu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Laksana sesuatu yang keluar dari mulut Bu Darni bukan Bu Darni. Bang Juma, mana Bang Juma lebih percaya malaikat mana lebih hebat yang bisa malaikat menjadi manusia atau bisakah Allah menjadi manusia? Oh, manusia. Kalau Allah tidak, Bang Juma, kalau Allah tidak bisa menjadi manusia berarti malaikat dong lebih hebat. Malaikat bisa menjadi manusia, bisa menyerupai apapun dia, mendatangi orang-orang yang suci. Masa Allah nggak bisa? Begitulah yang
Gini benar nih. Gini. Kalau malaikat menjadi manusia, itu atas kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menjadi makhluk, itu kehendak Budarni. Enggak Tapi dong. Tuhan tidak berkehendak menjadi Tuhan Kristen masih malu-malu sehingga dia mengatakan itu adalah sisi kemanusiaannya yang mati. Ini buktinya apa? Buktinya bahwa Tuhan merubah dirinya menjadi bukan Tuhan dengan dia menjadi manusia. Coba, Bang Juma, malaikat Bang Juma. berubah menjadi manusia itu wajar. Tapi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, itu gila lah. Nggak Bang Juma, mungkin. Berarti Bang Juma nggak percaya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Bisa. Justru karena Allah Maha Kuasa sehingga dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Yang disebut maha kuasa itu Allah di atasnya yang berkuasa. Untuk apa dia manusia? Untuk menyelamatkan manusia. Loh, dia mampu menyelamatkan manusia. Cukup dia mengatakan manusia semuanya. Cukup dia mengatakan begitu. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan Bang Juma macet-macet. pengejaran hukum-hukum. Aduh, macet-macet Bang Juma. Guru ndak diulangi lagi mungkin sedikit, soalnya suaranya putus-putus tadi. Iya. Jadi Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan tidak mungkin menjadi tidak Maha Kuasa. Oleh karena itulah Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Tengok Yesus. Ketika dia menjadi manusia, apakah dia Maha Kuasa? Tidak. Oleh karena itulah Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin berubah menjadi tidak Maha Kuasa. Itu poinnya, itu kuncinya di situ. Yesus Anda tanya, wahai Yesus, apakah engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Apa dia bilang? Kepalamu peang. Aku sudah ngomong, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku sudah bilang aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang maha berkehendak adalah yang maha kuasa. Ketika Yesus datang di dalam Yohanes 8:42 dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku ini bukan Bapa karena Bapa lah, bukan Allah karena Allah yang maha berkehendak. Andaikan Yesus itu adalah Bapa yang maha berkehendak itu jadi manusia, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia ciptaan, murni ciptaan. Gitu loh. Gitu loh, Bu. Ngopi dulu, Bu. Ngopi. Ayo Bu Darni, semangat Bu Darni. Ya, memang harus semangat, Iya, betul. Itulah kebenaran yang ada di dalam Kristen. Makanya kami berjuang dan tidak meninggalkan Yesus. Jadi, jadi kalau ada orang meninggalkan Yesus, sungguh kasihanlah dia. Menangis surga kalau ada orang meninggalkan Yesus. Padahal sementara dia yang turun, dia yang akan datang menjemput manusia itu, dia akan menyediakan tempat di kerajaan surga sana. Nggak ada yang lain menyediakan tempat. Coba Bang Juma cari seluruh Alkitab yang mengatakan para nabi kek atau Allah kek atau siapa kek yang mengatakan aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Luar biasa itu. Nah itu. Mana ada? Coba buktikan sama aku Bang Juma. Allah berkata atau para nabi yang hebat berkata, aku akan datang ke dunia untuk menjemputmu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Katanya. Seperti Yesusku itu. Dijanjikan itu kepada kami. Mana ayatnya? Kepada saya juga. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan, itu aja dulu. Kan Yesus berkata, aku akan datang menyediakan tempat bagimu, aku akan menjemputmu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Adakah Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran Bang Juma atau para nabi? Lah, itu sifat yang disifati perkataan Yesus itu adalah sifat makhluk. Itu bukan sifat Tuhan. Itu sifat makhluk. Itu sifat makhluk. Aduh, itu sifat makhluk. Bang Juma, kita kan mau ke surga ini kan Bang Juma. Betul. Kita kan
mau kita Betul. tinggal di dunia ini kan. Sakit kali di Betul. dunia ini, susah, sakit, penyakit, banyak yang kita rasakan di dunia ini kan Bang Juma. Nah, makanya Terus? kita selama hidup kita melakukan kebaikan. Nah, setelah kita melakukan semua perintah-perintahnya tadi, maka kata Yesus, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Allah Bang Juma, adakah menulis seperti itu? Ya ampun ya Rabbi, Tuhan Sebuah menyediakan ayat yang surga, Tuhan menyediakan surga, Tuhan menyediakan neraka, agar manusia kembali ke surga, agar manusia kembali ke neraka. Tuhan mengutus para utusannya. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, bukan tidak ada yang sampai kepada aku. Bukan Bang Juma, kan bukan Bang Juma, kan itu kan luar biasa kuasanya Yesus itu. Maka sesuai di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di surga. Makanya dia akan menyediakan tempat bagi kita yang menuruti perintahnya. Kan katanya, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Maksudku Bang Juma, di mana di dalam Al-Quran Bang Juma ditulis, Allah mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku akan menjemput engkau, katanya. Di mana ada tertulis? Itu sifat manusia yang kayak gitu, Ibu. Kan udah aku bilang, Tuhan menciptakan surga, Tuhan menciptakan neraka. Itu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengutus para nabi dan rasulnya untuk membimbing manusia agar mereka mendapatkan umat sebanyak-banyaknya menjadi pengikutnya untuk dibawa ke surga. Itu biasanya itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada manusia, jika engkau ingin kembali ke surga, agar mereka mengikuti engkau. Fattabi'uni, ikutlah kepada aku. Itu jelas itu, Bu. Jadi yang Anda katakan itu sifat seorang nabi dan rasul yang diperintahkan untuk mencari umat sebanyak-banyaknya agar umatnya itu diajak kembali ke surga. Itu poinnya. Yesus datang memang. Kami umat Islam mengakui itu. Tidak sah keimanan kami kalau tidak mengimani itu, bahwa Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel sebagai Nabi terakhir bagi mereka akan datang untuk yang kedua kalinya, mempersilahkan kemudian pengikut-pengikutnya untuk melenggang bersama dengan dirinya masuk ke dalam surga. Kami mengimani itu. Kami mengimani. Dan juga orang-orang yang menyamar menjadi pengikutnya tapi mempertuhankan dirinya, dipersilahkan untuk melenggang masuk ke neraka. Matius 13 nomor 50. Kan begitu, Bu Darni. Selesai perkara kan? Iya kan? Ngopi kita dulu. Kita ngopi dulu lah. Ngopi. Selamat malam Bang Vicky. Oke, dilanjut sama yang lain ya. Saya malam bikin kopi dulu. Campur mas aku. Lanjut. Ya, saya tanya. Waktu kores ini. Ya, silakan. Makanya ini mau dilempar. Silakan Sensei Kores dilanjutkan. Alah, Sensei Taliban kores. Iya, gitu. benar. Benar. lanjut Sensei. Oke, jadi aku sudah merangkum poin-poin dari perdialogannya. Ada menuhankan Yesus lewat Lukas 2:11 karena ada kata Tuhan di sana. Ada Yohanes 14:9 karena melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan. Terus ada katanya hukum kasih lebih tinggi dan itu tuh terbaik lah di antara hukum-hukum yang ada. Terus ada jebakan yang aku pasang udah dimakan sampai mati dalam jebakan, itu jebakannya belum aku ambil lagi, sekarang mau aku ambil. Ada yang bahas Yohanes 1:1 juga katanya itu firman adalah Allah di sana. Oke, siap. Ada Yohanes 3 nomor 16 juga karena ya kita mengimani Yesus Tuhan karena itulah anugerah dari Tuhan. Ya, Tuhan menganugerahkan Tuhan, makanya Tuhan yang dianugerahkan disembah, Tuhan yang menganugerahkan juga disembah. Nah, itu juga dibahas nanti. Sama ada yang siapa yang bisa menyembuhkan jika dia bukan Tuhan. Nah, itu juga. Terus ada yang bilang mati dan bangkit lagi, itulah Tuhan. Waduh, banyak banget. Jadi kita akan bahas satu persatu poinnya dengan tab-tab yang sudah disediakan. Yang pertama, mengenai ya siapa lagi yang bisa menyembuhkan kalau bukan Tuhan. Nah, kan gitu bilangnya. Ada namanya itu ini Elisa.
Jadi Elisa, Nabi Elisa di Perjanjian Lama ya, kalau kita senang membaca, itu tuh dia nyembuhin orang, lihat nih. Ceritanya ini Host Nah, ini. agar lincah dong. Kalau ada yang buka seperti itu dan Ya, gua cium kudus lu, host. jangan sampai kepala lu gimpe juga, host. Iya. Oke, ini di Dua Raja-Raja 5 ya. Dua Raja-Raja 5 ini menceritakan ketika Aram itu menyerang Israel lah, semacam itu. Tapi Aram ini dilanda penyakit lah gitu. Nah, ada salah satu panglima Raja Aramnya namanya Naaman. Dia sakit kusta gitu kan. Nah, terus entah gimana dia dapat kabar katanya nabi-nabinya Israel itu bisa menyembuhkan. Siapa nabinya? Kita lihat di 1 Raja 5 nomor 10, Elisa. Nah, gitu. Jadi setelah mengadu kepada Elisa, kemudian Elisa pun bilang, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir gitu. Jadi sakit kusta, terus disuruh mandi oleh Elisa. Apa yang terjadi? Di 2 Raja 5:14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdullah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Posisinya ketika Elisa punya kemampuan menyembuhkan seperti ini, Yahudi tidak menyembah Elisa. Yahudi tidak menyembah Elisa. Jadi Kristen ini punya konsep menyembuhkan itu Tuhan dari mana? Nanti ada jawabannya. Gua kasih retorika, gua menjawab sendiri. Tunggu. Berikutnya soal Yohanes 1 nomor 1. NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Jadi Allah bersama-sama dengan Allah, kan gitu. Nah, kita lihat sekarang penerjemahan-penerjemahan dari abad-abad terdahulu. Ini zaman digital, data murah dan juga jujur. Misalnya kita lihat di tahun 1808. Nah, gitu. Ini apa? Terjemahan dari Thomas Belsam, The New Testament in an Improved Version upon the basis of Archbishop Newcomb's New Translation with a corrected text, London. Ini Advent nggak tahu nih yang kayak gini nih. Lihat ini tahun 1808. Apa ini? And the word was a God. Dan firman adalah seonggok Tuhan. Ini gimana Bu Derni? G-nya kecil. Tuh. Masih kurang, kita pakai yang lain. Di tahun 1822 ada dari The New Testament in Greek and English, terjemahan yang diterbitkan oleh A. Nilan abad 19 tahun 1822. And the word was a God juga. Dan firman adalah seonggok Tuhan. Loh, kok bukan the God, ini definite artikelnya kok sebuah atau seonggok atau seorang gitu. Ini G-nya kecil semua. Berbeda dengan LAI yang A-nya gede, dengan KJV yang G-nya gede juga. Ini God-nya kecil. Gitu. Belum nanti yang di sini, wah tumpah-tumpah ini, God-nya kecil semua. Tiba-tiba LAI abad 21, enggak, abad 20, G-nya gede sendiri. Kok bisa begitu? Kenapa? Kok bisa begitu gitu? Kalian tersesat oleh terjemahan. Udah jelas-jelas definite artikel tidak ada di klausa ketiga Yohanes 1 nomor 1. Kai theos en hologos. Ho itu kan definite artikel ya. Nah, adanya tuh di logos, bukan di theos. Itulah kenapa God-nya itu kecil yang benar itu. Jadi firman mempunyai sifat keilahian. Harusnya kan gitu bahasa Indonesianya. Ini malah firman adalah Allah. Wah, 70-an tahun tersesat nih, 3 generasi kena. Kakek tersesat, bapak tersesat, anaknya yang hidup di 2023 tersesat juga gara-gara terjemahan. Itu yang terjadi, kan gitu. Makanya jangan menuhankan Yesus melalui Yohanes 1 nomor 1. Berikutnya Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Aye, siap. Kita buka di sini. alkitabsabda.org. Nah, kita buka ini nih, kuno ini kita buka, nanti kita akan keluar biblos purbakala.
zaman-zaman VOC. Nah, ini ada yang terjemahan Van Hessel, zaman Heurnius, Heurnius, ada Brewerius, ada terjemahan Ampat, ada Leitsdecker juga. Nah, ini kita buka satu-satu nih. Apakah ketika VOC memperkenalkan Yesus kepada bangsa Indonesia sudah menjadi Tuhan Yesusnya? Tinggal kita buka datanya. Cut. Nah, lalu kita baca di sini. Nah, kita gedein lah ya. Cut, cut. Cut. Ah, gitu. Cut. Nah, ini ya. Lukas dulunya luce. Nah, gitu. Luce dulunya. Halaman 5. Babnya bab 2 ini. Ini IJ 2 itu. Nah, kita lihat di sini. Salah gua. Nah, kita yang ini ya. Nah, ini yang kedua. Nah, di sini ya kita lihat ya. Ini 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 sudah ada. Kebaca ya. Kita baca sama-sama nih. Katawi itu fahari ini fonda jadi acanwo saluwani itu yang dia Kristus. Nah, apa itu? Tuhan atau Tuan ini? Hayo ngaku. Ayo ngaku Kristen. Iya, translate lah Bang Handi. Iya, ini Tuhan bukan Tuhan Bu Darni. Bang Kores. Yes. Bang Kores. Berarti sama aja Bang Handi mengajari orang yang buta. Kami nggak tahu bahasa itu. Bu Darni, Kores. Oh, Bang Kores. Kami itu tahunya bahasa Indonesia, Bang Ya, Kores. ini bahasa Indonesia Kalau kurang itu- gede ya? Astagfirullah, malah gua close, ya Allah. Bang Kores. Iya. Sesuatu yang datang terakhir itu lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi pakai terjemahan yang baru aja. Ya, katanya loh ini ya. Sesuatu yang datangnya terakhir itu lebih baik dari sebelumnya. Makanya pakai terjemahan yang baru saja, kan begitu. Nah, makanya percaya yang terakhir. Nabi Nah, Muhammad. kalau kayak begitu, kalau mau kayak Bang. begitu, cuman kan itu terjemahan. Kalau terjemahan Iya, yang terbaik makanya. yang sekarang lah. Ini kan ketuhanan. Iya, ini kan lagi bahas Alkitab. Ini Kata kan orang yang bahas, Alkitab mau dibahas, woi. Jangan ke situ, Iya. loh. Tuh itu loh, brother admin, Bu Darni, brother Vicky, dan kawan-kawan Kristen di bawah yang menyaksikan ini waktu VOC memperkenalkan Yesus kepada kalian, kepada nenek moyang kalian, itu masih Tuhan. Percaya sama gua. Iya, makanya kan tadi dibilang. Makanya saya bilang, udahlah, kata orang yang datang terakhir itu lebih baik dari sebelumnya. Contohnya Makanya Nabi pakai yang Muhammad. terbaru aja. Ya oke lah. Berarti ini harus diterima kenyataannya. Yesus baru menjadi Tuhan itu di 1974. Ini kenapa noise ya? Terjemahannya. Ya udah. Oke, kalau mau dibawa ke Yunani, kita ke Yunani deh, boleh deh. Kita ke Yunani ya, kita belok dikit. Sekarang ya, Alkitab sekarang lah. Ini kan sudah disetujui oleh dunia. Kayak Ya mana udah, sih, Bang? ini juga pas zaman VOC disetujui oleh dunia, Bu Darni, itu Tuhan. Tapi coba kita lihat terjemahan berikutnya dari Ernius. Sabar. Ini ujian, sabar. Tunggu ya. Sabar. Berikutnya ya, kita lanjut lagi ya. Di Hernius, terjemahan Hernius. Nah, ini abad ke-17 tahun 1651. Kita lihat udah jadi Tuhan atau belum? Kita buka. Eungalium ya. Nah, di sini nih. Ada lagi nih tuh, kita baca sama-sama. Lukas 2 nomor 11. Katawi itu fahari ini fauda jadi acan mau suluwani. Kenapa nih? Kau kepencet, sorry. Ini Karena Bang Suluwa. Aneh-aneh. Mau aneh-aneh apa ini dari Alkitab Sabda? Alkitab Sabda kok gua kasih. Waduh jadi nggak fokus. Tunggu Kita kan ya. bahasa Alkitab loh. Jangan yang itulah. Itu nanti ilmu teori. Ini Betul. bukan, ini ilmunya ilmu manuskrip. Jadi harus tahu gitu. Yesus terutama di Indonesia di tahun berapa tepatnya Yesus jadi Tuhan di Indonesia saja. Gitu loh. Nah, ini kan baru tuh Lukas 2 nomor 11. Kristus Tuhan di negeri David. Yesus Tuhan. Kok tahu-tahu jadi Tuhan itu kan
ketahuan. Itu ya kawan-kawan. Nah, ini nanti kita lanjut lagi ke abad-abad berikutnya. Bro admin mute dulu atuh. Nah, Bro Werius, ini abad ke-17 juga. Ini zaman-zaman VOC tuh masih tuan loh kawan-kawan. Demi Allah masih tuan ini. Nah, tunggu, bukan ini masih yang ini ya. Nah, di sini. Tuh. Katawi hari ini Jangan menjadi lama-lama, Bang beranak. Kores. Nah. Oh, ini lama. Lihat tabnya banyak. Tabnya banyak. Enggak ada, sampai sini doang. Oke. Nah, di sini juga tuh. Ini udah makin. Nah, belum dong, masih banyak. Aku masih bahas mau banyak ini. Nah, di sini juga ya, yang ada Kristof Tuhan itu enggak Tuhan loh. Gimana? Jadinya gimana? Jadinya gue malah berpihak kepada VOC dalam pertenjemahan daripada kepada LAI. VOC bener ini Tuhan. Gitu. Lanjut lagi ya. Jadi untuk yang menuhankan Yesus lewat Lukas 2:11, belajarlah kepada VOC. Apa? Ini modern ini nih mulai kebiasaan nih. Kalau Kores ngomong ujung-ujungnya emosi. Sabar dong, Bu Darni. Bukan. Terlalu panjang. Tunggu. Bagi waktu dong. Iya nanti waktu panjang loh. Udah sabar. Tunggu. Ngopi, minum dulu. Ya, anggur asam. Lanjut berikutnya ya. Sekarang yang menuhankan Yesus lewat Yohanes 14 nomor 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus itu Tuhan yang terlihat. Gitu dia. Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah rupa Allah. Wow, sakti gitu. Batuk kemenangan dulu. Nah, sekarang kalau memang benar Yesus adalah Bapa itu sendiri, kalau memang Yesus adalah Tuhan yang Macet-macet Bang terlihat. Kores. Tunggu, sabar. Nah, kalau memang dengan Yohanes 14 nomor 9 Iya, Yesus sabar. Iya, biarin aja kalau macet-macet lah. Tunggu ya. Kalau memang Yesus melalui Yohanes 14 nomor 9 ini adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan yang terlihat adalah Bapa. Kenapa murid-muridnya, contoh Paulus dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dia bilang begini, seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yang dilihat Filipus apa? Ini kalau bukan Filipus yang salah, maka Kristen memaknai perkataan Yesus itu yang salah. Itu yang salah gitu. Nah, yang kedua, ini nggak cuma Paulus yang ngomong begini. Yohanes pun bilang begitu di 1 Yohanes 4:12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Murid-muridnya lebih pintar dari Kristen 2023. Terus ngapain menuhankan Yesus lewat Yohanes 14 nomor 9? Udah jelas-jelas Yesus ini mengatakan soal apa coba? Yohanes 14 nomor 9. Pekerjaan, yang melakukan pekerjaannya. Percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau mau melihat Bapak, tunjukkan Bapak, ya ini pekerjaan yang aku lakukan, itulah pekerjaan Bapak. Apa susahnya coba kayak begitu? Bukan Bapak itu bentuknya manusia. Bukan Bang Kores. Bro admin sabar, ditahan dulu, disimpan dulu apa semua argumen yang gua keluarin.